Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD. Beliau adalah Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Yang kami hormati, Dr. Jody Visnu MPH. Beliau merupakan healthcare profesional in soft skill development, hospital marketing, and public health promotion. Yang kami hormati moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Fauzi Kurniawan SEMPH. Beliau merupakan konsultan dan peneliti di Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Dan kami ucapkan selamat datang kembali pada para peserta webinar Pendanaan Kesehatan di Indonesia dulu, sekarang, dan masa depan. Kali ini memasuki sesi 4 dengan topik perkembangan filantropi kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, saya Istihadunisa yang pada hari ini bertugas sebagai Master of Ceremony dan akan memandu jalannya acara kita hingga selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, doa, pengantar oleh Profesor Dr. Laksono Trisnanto, yang dilanjutkan dengan pengantar oleh moderator dan sekaligus pemaparan materi oleh para narasumber kita, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu dipersilakan untuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengantar dari Profesor Dr. Laksono Trisnantoro. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini kita masuk pada sesi atau webinar keempat ya. Mungkin bisa ditayangkan ya seri webinarnya, Pak Sakin ada. Ya, jadi kalau kita cermati memang webinar keempat ini filantropi ini ya, dan di sebelah kanan saya ada Dr. Jody ya, Dr. Wisnu yang memang S3-nya mengenai filantropi. Nah, kita mempunyai yaitu yang seri webinar ini. Coba dilihat. Nah, ini. Ya. Jadi pendanaan kesehatan di Indonesia dulu, sekarang, dan masa depan ini. Kayak judul film ya. Karena memang betul. Kita harus melihat pada sejarah ya. Apa yang terjadi saat ini itu, misalnya dalam konteks BPJS ada defisit atau kesulitan keuangan gitu ya, diproyeksikan nanti akan semakin berat tahun depan ya, itu pasti ada akar sejarahnya. Ya. Juga bagaimana mengenai apa yang terjadi di lapangan mengenai sekarang juga ada www yang untuk membantu orang sakit itu ya, kitabisa.com misalnya ya. Atau mengapa rumah-rumah sakit Islam sekarang semakin banyak menggunakan pendekatan filantropi juga ya, ini juga menarik nih ya. Atau mungkin masih Kristen Katolik yang malah justru melupakan pendekatan filantropi pada sejarah yang masa lalu itu rumah sakit seperti rumah sakit Bethesda itu betul-betul hidupnya dari filantropi awalnya ya, tapi kemudian berkembang menjadi nah, kemudian juga kita sesi kedua membahas mengenai health financing internasional, termasuk apa yang kita sebut sebagai satu tren ya pasca COVID ini ya, di mana pengeluaran meningkat karena semua orang concern kesehatan, tapi juga tadi sumber daya semakin terbatas ya. Nanti kita juga akan lihat donor-donor internasional juga berkurang ini. Tapi kita sudah membahas bersama Profesor Peter Birman ya dari Harvard dan dari British Columbia, Vancouver University ya. Kemudian sesi ketiga, tren sumber pendanaan APBN untuk kesehatan dan juga RIPK sudah dibahas oleh Mas Faus dari ketiga, dan ini kita bisa lihat semuanya dan kita bisa klik-klik di website ada ya, nanti bisa ditunjukkan. Nah, kemudian hari ini kita pada perkembangan filantropi kesehatan di Indonesia yang nanti akan saya antar sebentar, dan ada Dr. Jody Visnu yang kemudian akan diikuti dengan policy seminar minggu depan, tapi di Kuala Lumpur ya. Jadi memang UGM kita sekarang lagi banyak kegiatan yang sifatnya international collaboration tadi. Ya, kita bisa membuat suatu desain di mana nanti di Kuala Lumpur itu akan membahas mengenai bagaimana konteks National Health Insurance ya. Apakah Social Health Insurance itu bisa istilahnya itu diandalkan untuk
mendanai kesehatan di Indonesia ataupun di Asia Pasifik, atau juga perlu yang lainnya termasuk dari private health insurance. Nah, ini kita akan bahas di sesi kelima minggu depan tanggal 14 dan 15 Oktober. Ada yang berangkat langsung ke Kuala Lumpur, tapi juga nanti ada semacam istilahnya itu online ya, yang nanti kita bisa bahas ya. Kemudian sesi ke-6, nah ini Oktober, akhir Oktober ya, kita masih belum tetapkan tanggalnya. Jadi kita akan mencoba bersimulasi untuk memprediksi ya. Tentunya prediksi ini berbasis teori skenario ya. Bagaimana arah ke depan dari pendanaan kesehatan di Indonesia. Jadi kajian dulu, kini, dan mendatang itu kita coba prediksikan dengan berbasis skenario. Nah inilah jadi kegiatan yang 6 kali nanti akan kita teruskan minggu depan. Ya. Dan sekarang kita akan masuk pada permainan filantropi. Ya, tolong saya sebelum nanti Pak Fauzi akan membuka ya, menjadi moderator untuk Mas Yodi ya. Ya. Nah, jadi di sini kita akan secara singkat, walaupun datanya banyak ya, untuk melihat apa yang ada di dalam konteks filantropi Indonesia nih. Oke, ya, nah nih pendanaan filantropi pakai ini, pakai klik-klik, nggak bisa. Apa? Oh, enggak, di sini ya. Oh, kurang dekat ya. Ya, ya, oke. Nah, ini landscape-nya health finance yang kuning-kuning itu sumber pendanaan ya. Jadi masuk ke APBN, HPBD atau BPJS ini. Jadi mulai APBN ada donor overseas loan, ada tax income, macam-macam ya. Ya. Jadi APBN itu tergantung pajak ya, dan pajak kita nggak banyak-banyak amat ini. Tapi juga ada hutang juga. Dan sekarang yang sangat penting hutang untuk pendanaan KCSU ya, atau perluasan akses itu banyak sekali ya. Tapi donor itu mungkin kurang ya, turun ya. Nanti Pak Mas Judi akan lihat ya. Nah, kemudian juga masuk BPJS ini banyak sekali premi-premi dari PBI yang BPN, APBD, kemudian PBBU ya untuk yang non formal, yang formal, dan dari PNS, ada private insurance dan ada filantropis dan ada out of pocket. Nah ini landscape ini yang kita akan lihat dalam konteks ya, konteks ekonomi kita ya, di mana GDP naik tinggi, tapi pengumpulan pajak kita itu rendah. Ya. Paham ya? Jadi yang berkali-kali Ibu Sri Mulyani mengatakan tax amnesty itu kan untuk menaikkan ini, Pak. Jadi tax itu harusnya ya meningkat seperti ini, tapi kita tetap 10% kira-kira ya, 10, 11, 12, 9. Ini. Di Thailand sudah 17%, di Swiss 35%. Jadi begini, 30%, jadi hampir separuh dari GDP ekonomi itu masuk ke pemerintah, dan GDP yang tinggi. Jadi kalau pemerintahnya kaya itu gimana? Di Swiss ya, memang betul, kaya betul. Di kita sudah GDP-nya nggak tinggi, ya masuk teksnya juga sedikit. Jadi ya kita tuh pemerintah kita tuh tanda kutip miskin ya. Yang kaya mungkin pejabatnya mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa ekonomi rakyat ada di sini. Ini yang menarik ya. Jadi pendanaan kesehatan apakah akan bertumpu sepenuhnya dari PBI, APBN atau dari APBN di sini? Ya ini akan sulit dan pasti akan terjadi satu tadi pertanyaan mengenai mampu nggak sih seperti ada sekarang ini. Nah inilah yang di sini kita harus lihat slide berikutnya. Ini ya situasi filantropisme ini. Ini ya tadi membuka pintu kita untuk melihat ada dana kemanusiaan yang dari masyarakat ya, entah yang miskin atau yang kaya untuk masuk ke kesehatan. Nah ini yang nanti akan membahas. Tapi saya ringkas itu dari data ini tren global, ini ada di sini ya, dan filantropi Indonesia, filantropi kesehatan, tantangan ini saya singkat aja nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu tren globalnya itu memang turun ya. Jadi filantropisme dari negara ke negara ya, seperti Amerika ke Indonesia atau ke negara sedang berkembang itu tingkat. Ya. Nah ini menarik ya. Jadi ada penurunan ya. Bantuan ini nanti Pak Jody akan melihat secara lebih dalam. Ya. Nah jadi Indonesia itu juga bagian yang menjadi satu bagian dari negara-negara yang dapat filantropi masuk dari luar negeri, Gates Foundation tadi ya. Ini kita melihat bahwa banyak yang masuk ke Indonesia, tapi juga semakin berkurang juga ya. Nah, ini tren globalnya juga bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian Indonesia sini yang dari yang hijau ini ya, jadi kita bisa melihat turun ya pasca COVID ini ya. Jadi di COVID kita tuh juga banyak loh dapat dari filantropi atau mungkin dari hibah negara lain ya, yang masuk sebagai donor tadi. Oke ya, nah ini. Terus nanti kita bisa lihat, ya
Indonesia termasuk 5 besar dalam menerima dana dari luar negeri tadi. Ya, Indonesia di mana nih? Nah, kemudian yang BMGF, Bill Melinda Gates Foundation, ini juga Indonesia cukup banyak nih menerimanya nih. Ya. Tantangannya ya, ini sekali lagi masalah politik tadi ya, seperti model Trump tadi, Trumpism tadi ya, itu mereka sudah tidak lagi bicara equity Amerika Serikat. Mereka karena bahwa Amerika juga miskin juga kurang uang juga. Ya, kemudian keterbatasan transparansi dan akuntabilitas, kemudian juga ketergantungan terhadap donor ya. Entah kenapa perusahaan di dunia itu banyak sekali, tapi yang banyak nyumbang itu sedikit ya. Dan juga ada kebutuhan antara donor dan kebutuhan lokal. Nah, ini di global ya. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, saya akan singkat bahwa nanti kita lihat, nanti Pak Jody akan banyak di sini, maka kita masih termasuk kelompok negara yang budaya menyumbangnya tinggi atau naik turun ya. Dan ini semua ada indeks yang nanti Pak Jody akan bahas ya. Oke. Nah, memang sejak tahun 2018, 2020 dana filantropi dari perusahaan di Indonesia CSR ya, jadi Corporate Social Responsibility meningkat. Kita belum tahu ya data yang post-COVID ini ya nanti. Oke. Tapi sumber dana paling banyak itu berasal dari keagamaan ya. Jadi memang filantropisme masalah surgawi ya, jadi dekat dengan kita ingin masuk surga melalui menyumbang tadi ya. Jadi religious, kemudian juga CSR dan juga crowdfunding ini ya akhirnya ini. Terus, nah sekarang bagaimana filantropi kesehatan di Indonesia ini? Ini yang jadi satu isu kunci yang nanti akan dibahas dan ada tantangannya. Nah, ini potensi-potensi dana ya yang berasal dari keagamaan. Tadi saya katakan bahwa rumah sakit yang Islam misalnya itu semakin lama semakin mendapat banyak peluang ya, dan teman saya yang ahli keuangan Islam ini menyatakan bahwa potensinya itu sampai 400 triliun ya. Jadi besar sekali. Ya. Yang untuk semuanya ya, tapi untuk kesehatan telah mendapat 25%, seperempatnya aja udah besar sekali itu. Besar sekali. Jadi ini potensinya besar banget ya untuk Islam ya. Saya nggak tahu kelompok Katolik Pak, apa udah hilang itu apa filosofi atau nilai-nilai filantropisme keagamaan itu yang jadi kunci yang menarik untuk kita bahas ya. Tapi yang waktu saya ke Australia sebelum COVID ya, saya mengunjungi satu rumah sakit Katolik di sana ya, Saint Vincent. Mereka masih memelihara, mengembangkan filantropisme, donasi untuk rumah sakit itu masih dibuka. Ya, terus ya. Terus saya kira ini biar lebih dalam. Ya, ya. Ini kalau kita lihat memang datanya banyak dari kelompok Islam, ya, religinya Islam. Ya. Jadi Katolik Kristen nggak ada datanya ya. Saya juga nggak tahu nih. Terus ya. Jadi terbuka lebar ya untuk filantropisme Muslim ini ya. Nah, tantangannya, nah ini yang nanti kita bahas. Tapi saya nggak akan ngomong sekarang. Nanti kita akan coba melihat Jody untuk bagaimana membahas mengenai filantropisme ini, karena S3 Pak Jody itu filantropisme ya. Apakah ini tantangan semua atau peluang? Atau peluang-peluang nih. Nah ini, di saat kita semua meratapi BPJS yang semakin susah pendanaannya, kita meratap tuh nih. Nah, apakah bisa misalnya rumah sakit yang 95% pendapat BPJS itu juga ditopang oleh filantropisme. Jadi bukan menggantikan BPJS ya, tapi apa-apa yang bisa dipakai, misalnya ini anggota BPJS BPPU ya yang gagal membayar karena tidak punya uang, itu filantropisnya nih. Misalnya ada 1.000 orang tidak bisa bayar per bulan berapa? 75.000, paling murah apa? 50.000 ya, paling murah ya. 40 kan 1.000 orang kali 4 bulan sekitar 40 juta loh. Sebulan untuk satu misalnya kecamatan misalnya atau satu kota ya. Kan nggak mahal, 40.000 kalikan 10.000 berapa? Kalikan 1.000, kan 40 juta sebulan, coba nggak mahal. Kalikan 12 berapa? Kan cuma setengah miliar ya. Nggak, untuk satu kota kan untuk, jadi bisa. Jadi BPJS bisa aman dalam konteks BPU yang gagal bayar, mereka jadi miskin misalnya ya. Ini contoh-contoh yang menarik untuk kita lihat ya. Jadi tantangan tentunya ada peluang. Nah, saya serahkan pada Mas Fauzi dan untuk bersama-sama Mas Jody untuk baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Prof. Laksono atas pengantarnya, dan ini tadi sudah diberi gambaran ya sedikit terkait dengan peluang sebenarnya dana apa yang bisa digunakan di kesehatan. Karena kalau kita lihat di seri webinar sebelumnya ini kan posisi APBN dengan teks yang kita dapatkan itu ada gap. Gap itu sebenarnya ada gap kebutuhan dan gap
sumbernya artinya sumber pendanaannya. Jadi peluang gap itu akhirnya ditutup oleh pendanaan lain. Salah satunya adalah filantropi. Yang kedua mungkin ada CSR ya. CSR itu dimungkinkan juga untuk menutup gap itu. Tapi di dalam konteks ini kita akan mencoba membahas bagaimana peluang filantropi bisa mendanai sebagian dari kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Apapun itu sektor, mungkin salah satunya tadi disebutkan Prof. Laksono, bagaimana mendanai kebutuhan untuk iuran KN ya. Salah satu contoh kasus mungkin di RT ya, RT kita di saya sendiri mungkin karena saya di Bantul ini masih ada RT ini, kita mendata kira-kira siapa tetangga kita yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Ada yang sudah didanai oleh pemerintah, ada yang sudah didanai oleh APBD. Tapi ada juga ternyata yang terlewat di situ. Nah, yang terlewat ini kita coba data ya. Memang tidak banyak karena keterbatasan dana kita hanya bisa mendanai 5 atau sampai 10 orang per bulannya untuk kelas 3. Nah, ini juga jadi beban kita bersama dengan mengumpulkan melalui iuran jempitan kalau di kita itu. Minimal 500 per hari per malam. Jadi itu 500 ya. Cuman kalau dikalikan ya, misalkan nggak mungkin kalau teman-teman yang itu tetangga ngasihnya 500 lah, ini kan ditertawain gitu kan. Makanya minimal mungkin mereka 2.000 lah, ini kan bisa Nah, ini salah satu contoh dana filantropi yang dari masyarakat langsung dan dikelola oleh RT. Lah ini dan itu belum ada laporannya Pak Jody. Nah ini mungkin nanti Pak Jody akan mengulas mungkin potensi apa yang bisa dikembangkan ini dari sisi filantropi. Untuk itu kami persilakan Dr. Dodi bisa memberikan clue-clue penting gitu dalam. Terima kasih. Kami persilakan Dok. Terima kasih Pak Fauzi, selamat pagi Pak Sono, Pak Fauzi, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk teman-teman yang mengikuti lewat daring ya, karena ada yang ikut lewat daring. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Jody Visnu. Senang pagi ini bisa diberikan kesempatan untuk sharing tentang filantropi. Kalau kita kenalan, saya sebagai hospital representatif di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Mungkin sudah ada yang pernah ke sana. Sudah ada yang pengen dirawat di sana juga boleh. Oke. Jadi kalau ya General Secretary adalah di area apa namanya, kami mendampingi tim dari direksi untuk vokasi dan sebagainya, dan saya sebagai hospital practitioner, sebagai seorang praktisi, maka harapannya nanti apa yang saya tampilkan di sini dengan latar belakang saya sebagai waktu pas masih dulu pendidikan meneliti tentang filantropi, dan harapannya nanti bisa kita sharingkan di sini. Tadi Pak Fauzi sempat ngomongin soal jimpitan. Jadi kalau yang mereka dananya lebih banyak, punya uang, rumahnya lebih gedong, berarti kan harapannya setengahnya sedikit lebih banyak. Dulu masih zaman kecil saya tuh masih ada pakai beras gitu loh. Iya, beras ya, ditaruh di depan, tiba-tiba pagi berasnya hilang gitu. Oh bukan, karena diambil beras untuk dipakai. Berarti kalau satu rumah yang kita banyak sekali, rumahnya besar kan harapannya wadah berasnya nggak sekecil yang lain gitu kan. Tapi problem-problemnya kadang-kadang yang mau ngasih besar juga ada rasa gimana? Tes ngomongin masalah sumbangan ini memang sensitif jadi Mike juga ikutan sensitif ya. Ada beberapa kasus yang mereka juga akhirnya tidak cerita bahwa mereka menyumbang besar. So itu yang kadang-kadang membuat ya memang malam kita data jumlah berasnya yang kita dapat berapa. Tapi kan nanti biasanya akan kelihatan rumah yang besar ini putih biasanya berasa sekian. Yang ini berasa sekian. Nah dalam dana filantropi dasarnya pun hampir mirip kalau tentang ketersediaan data. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya pengen mengajak teman-teman sekalian ambil handphone, buka Google. Saya pengen lihat karena materi perkuliahan harapannya Anda juga bisa melihat di situ. Tolong dicari dengan kata kunci filantropi adalah. Nah, saya kan ngajak buka ya. Teman-teman juga boleh yang dari website Luring. Filantropi adalah, silakan Ibu dengan siapa namanya? Nama? Oh, Wilhelmina. Anda dari Teluk Bintu nih Papua Barat. Oke. Teluk Bintu Papua Barat ke rumah sakit kami beberapa kali. Salam hormat. Oke, yang Anda baca apa di situ? Filantropi adalah? Ya, yang saya baca di sini filantropi itu wujud cinta kasih kita terhadap sesama. Oke. Saja mungkin. Ya oke, terima kasih. Karena dari Google kita bisa lihat dari bawah ada yang AI dan segala macam. Nggak apa-apa, karena apa yang kita lihat di situ bisa ada baca apa di situ. Silakan.
Filantropi adalah cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama manusia yang diwujudkan melalui tindakan memberi waktu, uang, keterampilan, atau sumber daya lainnya untuk tujuan kebaikan sosial. Terima kasih. Satu lagi terakhir. Yang belakang, yang duduk di kursi panas ini para juri ya? Oh enggak ya, saya pikir mereka notulen atau apa karena kursinya di situ. Enggak. Tapi di situ memang paling enak duduk di situ karena tidak pegel. Silakan, Bapak boleh. Bapak siapa namanya dari mana? Jackson Bapak Jackson dari Flores, NTT. NTT-nya di mana? Manggarai. Manggarai. Oke, Manggarai Barat Labuan Bajo, ini Manggarai Kanan ya. Iya. Silakan. Filantropi adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk kepentingan publik dan pelayanan sosial. Oke, terima kasih. Stop sampai di situ. Tadi namanya siapa? Kartika dari Malang. Ada kata Pak Jackson bilang sukarela. Di teman-teman lain juga pasti membaca ada kata-kata dermawanan dengan sukarela dan sebagainya. Kalau ada kata sukarela, berarti itu wajib atau bukan? Oke, kita stop sampai di situ. Oke, kalau seandainya kita melihat suatu terminologi, kalau kita bingung, lebih baik kita di mana terjadi sebuah perdebatan, lebih baik kita stop sebentar melihat asas teori. Kalau stop di bagian sukarela, maka itu adalah bagian dari filantropi. Karena nanti kita akan ngomong soal share, kita akan ngomong soal charity. Memang karena saya sebagai hospital practitioner, maka apa yang saya lakukan itu harus diterapkan. Kalau nggak bisa diterapkan, ngapain saya ada di sini? Dan saya pengen bisa mengulik pemikiran kita semua bahwa apa yang bisa kita berikan ini bisa kita terapkan di hari saat kita bekerja. Oke, tanya jawab cukup sampai di situ supaya yang pegang mic tidak standby terus, kasihan. Oke, so saya akan masuk ke slide. Terima kasih. Oke, tadi Pak Jackson, Bu Wilhelmina dengan Mbak Kartika. Nama Queen Wilhelmina itu naik tahta pada saat kita memulai perjalanan karya Rumah Sakit Sin Carolus di Jakarta. Ya, itu Queen Wilhelmina. Jadi naik tahta di usia 10 tahun, tapi saat 10 tahun pada saat waktu itu, karena dia masih umur 10 tahun, dia tidak bisa jadi leader, maka yang menjadi pimpinan adalah Queen Emma, ibunya Ratu Wilhelmina. Queen Emma masuk memberikan, kalau Anda pasti membaca tentang politik etis atau politik balas budi, masih ingat? Di awal-awal tahun 1900, saat Belanda sudah 300 tahun kolonial Indonesia, maka mereka ingin memberikan timbal balik kepada Indonesia. This is part of the history that we need to know, karena Anda di bagian ini. Jadi mereka kemudian membuka area untuk membantu Indonesia, tapi karena Wilhelmina saat itu masih 10 tahun, dia bisa belum memegang. Yang memegang adalah Queen Emma. Emma adalah mamahnya. Maka mereka memulai pertama di sebuah rumah sakit keluarga Kristen di sana, yang namanya Rumah Sakit PGI Cikini, kalau pernah dengar. Yang sekarang jadi Primaya Cikini. Ya. Jadi mereka memulai dari situ dengan Rumah Sakit PGI Cikini yang diberi nama Queen Ma Ziekenhuis di Jakarta tahun 1898. Di situ dia memulai di situ. Jadi waktu itu mereka mulai di situ. Pada saat itu Petronella Ziekenhuis, kalau pernah dengar Rumah Sakit Bethesda, di saat itu semua berawal dari situ. Karena kesehatan. Karena waktu itu syarat dengan kepentingan politik. Pak. Karena waktu itu ya itu tadi. Politik balas budi. Jadi Belanda harus kasih. Mulai dari situ. Belanda mulai kasih. Tapi mulai kasih nggak bisa dia masuk untuk dari politik. Dan makanya ada keluarga mereka yang bikin rumah sakit. Kemudian mereka memberikan pelayanan kesehatan di situ. Tamu-tamunya ya tamu-tamu orang Belanda. Bayangkan. Kita sebagai orang Indonesia sakit di Belanda dirawat oleh para nurse orang-orang Indonesia. Kita pasti senang. Demikian juga mereka orang Belanda datang ke Indonesia, kemudian pada saat mereka zaman kolonial, mereka dirawat oleh para nurse yang dari negara mereka sendiri. Mereka sangat senang pada saat waktu itu. Nah, pada saat waktu itu di tahun 1900, maka Belanda terbuka, kemudian area-area filantropi dibukalah di Indonesia pada saat itu di area Belanda Selatan. Belanda Selatan, kemudian mereka buka, dan waktu itu Indonesia masih banyak kasus kolera. Enggak, kasus kolera itu tidak gampang ya. Kolera mereka bisa BAB tanpa diare, tanpa sakit perut, mereka bisa muntah tanpa pusing, kayak muntah pil. Sehingga waktu itu mereka harus membuka pertama kali tahun 1900. Sin Carolus mulai 1919, itu kakak kami yang tertua. Sin Carolus pertama, Borromeus Bandung kedua, Tanti Rapih ketiga. Sehingga kami juga memulai dari start filantropi, di mana pada saat itu mereka punya dana dan kemudian mereka memberikan. Ya, saat sudah established, dananya berkurang nggak? Kalau sudah established, Anda sebagai seorang pelajar yang paling muda di sini umur berapa ya? 25 tahun. Pak Jackson 15 tahun. Di usia Anda 25 tahun, waktu pas usia 15 tahun itu kan otomatis Anda dikasih uang keluarga. Ya? Anda cari uang, Anda lulus, Anda bisa sendiri dengan Anda mandiri di umur 25.
Otomatis itu ada suatu kemandirian yang Anda miliki. Nah, prinsip filantropi pada dasarnya mirip seperti itu. Jadi dengan kemandirian. Tapi, tadi Mbak Kartika yang bilang ya, uang, waktu, ide, tenaga, dan segala macam. Uang bisa keterangan. Uang bisa dihitung. Berapa jumlah dana yang diterima. Waktu ngitungnya gimana? Hah? Keterampilan, ide. Ada kalanya Anda datang ketemu orang terus kemudian dia memberikan ide. Atau dengan kasus-kasus paliatif, kami di Departemen Palliative Care, karena kami di rumah sakit harus ada yang divisi klinik yang harus kami pegang. So pasien kami pasti akan meninggal. Kalau nggak meninggal malah jadi aneh ya. Paliatif tiba-tiba nggak jadi meninggal tuh screeningnya gimana ceritanya gitu kan. Oke. Kami juga mendatangkan para volunteer yang mereka juga hadir hanya untuk mendengarkan kondisi. They will die anyway. Ya mereka kan meninggal kan. Jadi waktu yang Anda berikan tanpa Anda dibayar, that's part of the philanthropy kalau Anda bisa melakukan rutin. Tapi itu nggak bisa diuangkan. Nggak bisa dihitung. Jadi apakah dia menghilang sepenuhnya dari sisi keuangan? Pertanyaan menarik. Atau dia berubah bentuk menjadi suatu karya yang berbeda? Nanti ya kita sampai itu. Karena saya 51, saya harus ngebut. Oke, ini adalah referensi yang nanti membuat untuk kuliah kami, teman-teman hadir di sini maupun di Zoom. Yang mau baca boleh. Kalau nggak sempat kita lanjut ya. Ada 5 pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Nah, ini paper dipublish tahun 2024, menarik. Ini ada suatu hal paradoks sebelum kita masuk ke tentang tropi detail. Asia adalah sebuah benua dengan hal yang sangat kontras. Di satu sisi adalah rumah para milioner Asia, tapi dan juga di area untuk ekonominya dia adalah fastest growing Asia. Tapi masalahnya Asia juga tempat di mana ada orang yang dengan pendapatannya, kalau ini saya hitung, maka per bulan di bawah juta rupiah. Indonesia, sekarang saya tanya. Indonesia, Jogja deh, UMR Jogja berapa ya? 2,4, katakanlah 2,5 juta rupiah. Kita plot di situ, 2,5. Apakah di Jogja ada yang duit per bulan gajinya 2,5 juta pendapatan? Ada? Ada. Yang per bulan pendapatannya 25 juta? Ada. Yang per bulan pendapatannya 250 juta? Pasti ada. Jangan ngeliatin saya, bukan saya. Pak Jackson. Enggak, Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk ya. Kalau kuliah ini agak ini. Aku tuh lagi diare, jadi kayak perutku lagi nggak enak banget. Ya, saya harus bikin supaya saya nggak ngantuk dan Anda nggak ngantuk. Tapi premi BPJS-nya berapa? Semakin dia pendapatan tinggi, premi BPJS-nya makin tinggi? Pasti enggak. Padahal justru yang mereka yang kelas 1 yang bayar BPJS, mereka yang punya uang, pasti ada dong kasus yang mereka nggak bayar BPJS. Begitu dia nggak bayar, ya pasti banyak ya. Nggak bayar BPJS, tiba-tiba, mohon maaf, kena cancer. Pada saat kena cancer, biasa apa yang dia lakukan pertama kali? Daftar BPJS, bayar denda. Mentok bayar denda cuma berapa tahun? 2 tahun dari, misalnya katakanlah dia kelas 2 lah, 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah kali 24, 2,4 juta. Padahal kalau dia ngemplang selama 5 tahun, berarti 2,4 juta bukannya nggak ada artinya kan? Tapi orang-orang yang pada bayar kelas 3 yang rutin. Karena dia mungkin kena diabetes, kena otomatis secara nggak langsung mereka dalam kuali BPJS itu dia membantu yang kena cancer yang punya duit gitu kan. Hal-hal yang seperti itu yang kita bilang, oh kalau gitu tax-nya dia 250 juta per bulan harusnya pajaknya tinggi. Biasanya pajaknya nggak ketahuan. Jangan kan ketahuan. GDP kita naik, pembutuhan itu tax rasionya masih segitu. Pertanyaan saya, menaikkan pajak, is it good? Bukan good. Apakah itu hal yang mudah untuk dilakukan? Wah, Anda jadi menteri naikkan pajak, rumahnya digeruduk. Gini, lebih baik kita kan tempat untuk diskusi ya. Kita diskusi ya. Sehingga itu tidak mudah. Sehingga hal-hal yang semacam ini memang menjadi problem di kemudian hari. Yang apa yang bisa dilakukan? Nah, slide berikutnya adalah tentang 20 largest founders globally. Ini internasional ya. Bill and Melinda Gates, Wellcome Trust, Bloomberg Family Foundation dan sebagainya. Sampai ke bagian bawah-bawah ada Novo Nordisk, kemudian ada Hong Kong Jockey Club dan sebagainya. Ini yang di globally. Gimana dengan yang ada di Asia? Ini di Asia. Nah, nomor 1 Hong Kong Jockey Trust, Jockey Club Charities Trust dan sebagainya. Ada juga yang terakhir nomor 20, Tanoto Foundation. Tanoto itu bukan di Indonesia ya, tapi di Singapura ya. Hanya memang nama Indo. Tapi meskipun dia punya building di Indo, tapi dia di luar. Tapi kalau kita ngelihat yang nomor 1, teman-teman sekalian, The Hong Kong Jockey Club Charities Trust. Apa yang bisa dilakukan dengan charity ini? Apakah bisa untuk naming rights? Pernah dengar istilah naming rights nggak? Naming rights yang namanya dipakai untuk jadi, misalnya Pak Fauzi sebagai penyumbang musola besar, kemudian nama musola diberikan nama Musola Fauzi. Jadi naming rights, jadi dia punya hak dan sebagainya. Ternyata di luar nama itu dipakai
Dan ini kliennya Prof. Laksono, makanya saya tahu. Yang sering kali acara bareng sama kita, apa sih namanya? Profesor Eng Kyong, Profesor Yoh Eng Kyong, beliau dari sini. The Chinese University of Hong Kong Jockey Club School of Public Health. Jadi nama sekolahan public health-nya itu pakai itu. Dia sebagai penyumbang. Ternyata Jockey Club ini bukan hanya untuk sekolahan, dia punya yang lain apa dan sebagainya. Sebagai bagian dari sumbangan. Di luar negeri banyak. Di luar negeri banyak. Pertanyaannya kenapa di Indonesia nggak ada? Apakah itu betul murni mereka mau ngasih? Atau mungkin ada regulasi yang bikin mereka mau ngasih? Tahan dulu. Bener. Loh, logikanya gini loh. Kok dia mau? Kok di sini nggak mau? Misalnya, kok anaknya kok pinter? Kok kamu nggak pinter, nggak mau belajar? Soalnya kalau dia diajarin segala macam, dia mau dikasih hadiah begitu nanti dia ranking 1 liburan ke Bali. Mungkin aja kan? Goalnya sama-sama satu nilainya nggak bagus, satu bagus. Mungkin ada yang mendorong di situ. Nanti kita lihat ke belakang ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Saya tetap harus membuka data untuk Indonesia. Kita lihat 2023, kita pakai data mungkin 5 tahun terakhir aja deh. Ya, karena kita terganggu dengan COVID. COVID itu agak sedikit dan pendanaan pemerintah pada saat COVID kan kacau. Tadinya nggak pakai BPJS, sekarang dihandle oleh pemerintah. Begitu sekitar tahun 2022, COVID sudah mulai perbaikan. 2023, dia masuk ke skema BPJS. Sehingga pendanaan itu agak repot. Saya ngebuka data yang itu. Tapi coba saya lihat di 2023, anggaran direktorat untuk P2PTM, penyakit tidak menular ini 140 miliar. Sementara anggaran untuk deteksi dini penyakit 223 juta. Deteksi dini penyakit itu bagian dari health promotion misalnya, public misalnya, tempat yang nggak seksi. Dokter-dokter yang berkecimpung dalam public health itu nggak seksi sama sekali. Katanya begitu. Gitu. Tapi memang nggak seksinya kenapa? Karena yang itu yang dominantly yang kuratif kan. Saya merasa lebih keren berada di rumah sakit menggunakan jas dokter putih dibandingkan dengan kayak gini gitu. Kayak orang korporat gitu. Apalagi kalau pakai jas, baju batik lengan panjang itu nanti aku dianggap pejabat baju batik lengan panjang. Sehingga hal yang seperti itu membuat kalau anggaran deteksi cuma 223 juta, padahal kalau mereka ketahuan dari awal itu nggak sakit, sakitnya masih levelnya rendah kan deteksi dini, maka proses terapi lebih murah mungkin, lebih gampang. Kalau dia ketahuan dia dasarnya itu memang ada kecenderungan untuk hyperlipidemia, terus gue masih mau dimakan gitu, masih mau rutin tiap Sabtu ke Gudeg Sagan gitu. Logikanya kan seperti itu sebetulnya. Kalau dia tahu ternyata ada genetik, meskipun untuk cancer itu genetik kecil, atau deteksi dini dia ketahuan ada benjolan. Kan kalau wanita ada namanya sadari ya, periksa payudara sendiri. Kemudian ketahuan ada benjolan. Semakin dia gradingnya makin awal, otomatis terapinya akan lebih cepat. Proses penyembuhannya akan lebih cepat. Mungkin kita neoadjuvan duluan kita terapi, atau mungkin kita adjuvan kita dulu, mastektomi, baru kemudian kita lakukan kemoterapi sampai radioterapi dan selesai. Sembuh, survivornya tinggi rate-nya. Tapi problemnya deteksi dini memang belum tinggi untuk pembiayaan. Sementara kalau kita lihat ini penting nih, biar kita nggak gampang sakit. Kita dominansinya memang acara besar, kuratif. Tapi yang memberikan dana untuk public health itu sedikit. Kenapa public health itu sedikit? Karena outcome-nya nggak akan jelas dalam waktu dekat. Politik. Oke, kita ngomongin politik. Sekarang saya bilang, saya jadi pimpinan, saya jadi presiden, bikin acara untuk meminimalisir kasus stunting Papua. Saya 2 tahun, ada yang dari Papua di sini? Ya, belok ke kiri pintu nih, ya Papua Barat. Saya di Asmat 2 tahun. Pada saat kejadian stunting besar waktu itu, proses dari tahun 1940 saat Monsignor Johannes Arts ada di situ, stuntingnya sudah dari dulu. Orang-orang yang datang kemudian membuat suatu penyuluhan, mereka bilang, aku orang Jawa, aku buat apa di sini? Sedih. Anda bisa sebagai salah satu yang bisa mengangkat itu. Kami sebagai agent saja, tapi kami juga punya waktu. Tapi apakah selama stunting kita bisa membuat, dalam 5 tahun ke depan, maka stuntingnya akan berkurang. Dalam 5 tahun ke depan, anak-anak ini akan pintar. Belum tentu. Nggak bisa dihitung. Akhirnya sekali dihitung apa? Jabatan menambah 5 tahun ke depan. Supaya nanti juga bisa melihat apakah 10 tahun bisa dinilai. Itu pun belum tentu bisa 100% dinilai. Sehingga memang investment dari public health itu hal yang tidak sih sebetulnya teman-teman. Sehingga kalau kita mau melihat untuk filantropi, investment in public health, siapa tahu Anda bisa jadi salah satu nanti yang mengubah, being the agent of change in the future. Anda yang bisa mengubah itu, siapa tahu di kemudian hari itu juga bisa menekan angka kesakitan, menekan kasus stunting dan sebagainya. Bukan kasus orang yang sakit kemudian kita kasih obat disembuhin. I know that's important. Tapi kalau kita bisa mencegah supaya dia nggak sakit di kemudian hari, itu sebetulnya kalau bisa jadi anggaran filantropi yang bagus sekali. Gitu. Supaya nggak sakit. Oke, saya lanjut ke tahun 2024. Ini Indonesia total
pinjaman luar negeri dan hibah totalnya itu 46,8 miliar. Ini data dari Philanthropy Outlook 2024. Kemudian dalam sektor kesehatan, bantuan internasional 7,1% setelah pertumbuhan 5 tahun. Jadi udah naik. Saya yakin salah satunya pasti karena COVID dan kemudian setelah itu turun. Kenapa sih pada saat COVID bantuan juga justru beberapa menurun? Contoh, masih ingat tsunami 2004 Sri Lanka, Banda Aceh? Bantuan masuk ke kita, gitu. Banyak. Sehingga dibantu dan sebagainya. Negara yang membantu tuh kena tsunami nggak? Nggak. Dia nggak kena tsunami, dia kasih. Kasusnya orang yang punya duit membantu yang nggak punya uang. Tapi kondisi COVID, that's it. Jangan kata mereka suruh bantu Indonesia, mereka juga setengah mati ngurusin COVID. Sehingga kasus itu banyak. Akhirnya berkurang. Sehingga kita bisa lihat kondisinya begini. Ditambah, begitu COVID sudah selesai, ingat teman-teman sekalian, Anda yang punya bisnis kecil-kecilan, semua berubah kan? Semua berubah settingnya. Apakah karena bisnisnya itu kemudian kita salah langkah dalam membuat bisnis? Mungkin. Tapi mindset orang juga pun berubah. Sehingga orang tidak mau lagi seperti itu. Modelnya dia berubah dan segala macam. Sehingga di tahun 2025 yang besar. Waktu pas USAID menghentikan bantuan ke kita, berita besar. USAID banyak bantu untuk HIV, malaria, TB, ya, stunting. Tapi masalahnya TB menjadi kesekian. Dari data dari World Bank, angka kesekian untuk menjadi pembunuh setelah sekitar 1 COVID, 2 stroke, 3 jantung, yang kemudian ada PPOK dan tiba-tiba bisa ada TB di situ. Sehingga kasus itu memang menjadi suatu problem. Jadi kalau dana itu kurang dan kita selama ini bergantung dan mereka, tiba-tiba dana itu hilang. Apa yang akan terjadi? Salah Anda nggak bisa survive dari waktu itu? Atau memang sebetulnya karena kita terlalu bergantung? Nggak, ini nggak perlu kita jawab. Tapi kita bisa merefleksikan. Karena kalau filantropi part of the reflection, karena sosioantropologi juga mendasari ya, karena waktu pas saya S3 dulu, pembimbing satunya adalah Prof. Laksono, pembimbing duanya adalah Profesor Paskalis Laksono. Beliau dari sosioantropologi. Jadi orang mau memberi ada dasar, bukan hanya karena angka, tapi ada dasar. Banyak kan dibimbing sama duo Laksono. Harapannya akan terlaksono dengan loh, itu harus menyemangati kita loh Bapak Ibu. Pak Laksono tuh pas zaman beliau masih di Jakarta tuh setengah mati loh. Kita nyari beliau, aduh. Wah, sekarang di sini beliau masih bisa memberikan waktu dan sebagainya. Tentunya kita sangat-sangat bersyukur dengan itu. Nah, problem, saya masuk ke slide berikutnya. Penerimaan negara cenderung stagnan. Tadi sudah disampaikan Prof. Laksono, ya kan? Penerimaan negara segitu-gitu aja. Teksnya mau dinaikin, belum teksnya dinaikin, digeruduk rumahnya diganti menterinya. Menurut Anda penaikan teks itu sebetulnya salah satu pemasukan uang negara? Iya, tapi memang gak gampang. Dan yang ribut, sorry ya, yang ribut mereka-mereka yang UMR atau justru mereka yang gajinya tinggi? Wah, ada yang bilang UMR, ada yang bilang tinggi. Yang UMR yang teriak-teriak, yang gajinya tinggi, yang pakai politik. Ya pasti. Karena bagaimanapun yang namanya kita pemasukan bayarnya sekian, terus nanti dihubungkan kepada korupsi. Terus nanti netizen-netizen yang maha kuasa biasanya bilangnya, oh jadi itu duit gua yang dipakai buat lo korupsi. Iya kan? Atau perjalanan yang kayaknya nggak perlu dan sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak dalam tempatnya untuk menghujat apapun regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Ya, kita di Gajah Mada selalu diarahkan untuk mengikuti apa yang sudah ada, taat dengan konstitusi yang ada. Kalau ada hal yang tidak sesuai, kita bisa diskusikan, tapi tidak boleh sampai dalam batas. Karena mereka-mereka yang pada di atas dan sebagainya itu pun, saya yakin mereka juga punya idealisme yang sama dengan kita sebelum mereka naik. Tapi begitu naik, tiba-tiba berubah. Loh, dominansi banyak yang korupsi loh. Pertanyaannya, emang mereka nggak tahu kalau mereka itu korupsi itu nggak boleh? Atau jangan-jangan mereka wajib korupsi? Ada suatu sistem yang membuat sehingga melakukan korupsi. Kita nggak tahu loh. Ya kalau Anda mau jadi pejabat, saya aminkan. Kali-kali kita bisa ngajar di kementerian gitu kan. Ya Pak Fauzi ya, nanti kita ngajar di sana nggak apa-apa. Tapi maksud saya, kembali ke dalam catatan ini, penerimaan negara yang stagnan dan menaikkan teks itu tidak mudah gitu ya. GDP dan sebagainya, Anda bisa buka data di World Bank, kita 1,71. Itu ada di World Bank, cari World Bank kemudian Indonesia, itu data yang paling baru. Kemudian ada efisiensi anggaran dan program strategis, ketahanan pangan. Teman-teman yang nggak datang suruh siapa nggak ada di sini, nggak Cian yang mau pakai di sini. Ya ketahanan pangan, kemudian bagaimana karena arahnya pasti akan berbeda. Pergantian direksi rumah sakit saja, range-nya berubah gitu loh. Apalagi kalau perganti direksi, range-nya udah mau berakhir, wah asik langsung kita geser nih pasti. Karena alasan apapun akan ke arah situ. Sehingga
kita selalu diminta untuk bisa menyesuaikan layar untuk sampai ke tujuan. Nggak bisa Anda dengan saklek ada di situ, gitu ya. Kemudian peningkatan kualitas layanan dapat terjadi kompetitif anggaran kesehatan dengan program prioritas yang lain. Harusnya ini dipakai untuk ini, akhirnya dipakai untuk yang lain dengan alasan-alasan tertentu, termasuk alasan politik. Kita tidak berkompeten untuk mengetahui itu lebih detail. Cuma saya mau mengatakan bahwa problem-problem yang ada di sini, itu kalau kita soroti, ini juga data dari Philanthropy Outlook di tahun 2003 sampai 2026. 2026 ada 2 di sini, teman-teman sekalian mohon maaf, karena ini adalah kisaran yang diprediksi oleh Philanthropy, tim dari Philanthropy Indonesia. Jadi cara bacanya nanti di tahun 2023, tren anggaran kesehatan adalah di 174 triliun, kemudian 2024 187,5 triliun, 2025 di 218,4 triliun. Nah, perkiraan 2026 adalah 181 sampai 228. 181 sih kayaknya enggak ya. 220. Sekarang 224. Malah mendekat ke atas. 224 ya. Oke, sehingga kita bisa melihat tren dari anggaran ini. Nah, oke. Kalau kita ngomongin filantropi kesehatan, Indonesia ini belum punya pemetaan kesenjangan data spesifik mengenai distribusi peran dan aliran pendanaan filantropi untuk berbagai isu kesehatan. Kita emang belum ada. Kami melakukan penelitian tahun 2020. Waktu itu kami mendapatkan 117 instansi yang membantu untuk filantropi kesehatan di Indonesia. Kami menemukan itu dengan keterbatasan. Keterbatasannya apa? Nggak semua instansi posting di Instagram atau di medsos. Sehingga pada saat waktu itu kita mencarinya kan dari data yang ada. Ya nggak mungkin saya tiba-tiba terjun yayasannya kemudian keliling Indonesia. Kalau Bu Wilhelmina Teluk Bintuni mau bayarin saya keliling Indonesia, saya cari datanya gitu. Tapi itu pun tidak bisa secara keseluruhan. Dan ini juga penting, data mikro perihal donasi dalam institusi hampir tidak pernah dipublik. Karena praktik kerahasiaan, transparansi, dan ini tentunya dalam norma dalam dunia filantropi. Jadi kadang kalau ngelihat bahwa pertanyaannya, berapa sih rumah sakit Panti Rapih terima dana dari pihak ketiga? Sebagai General Secretary pun akan menyembunyikan data itu, mohon maaf. Because that's confidential. Tapi dengan demikian apakah artinya, Anda nggak pernah ya membuka diri untuk keluar? Ya tentu berbeda, karena kami punya data yang itu akan confidential. 1. Kedua, Bapak dan Ibu, Mas siapa namanya? Mas Rizky. Mas Rizky, dia sebagai perwakilan dari Mas Rizky, Bu Wilhelmina dengan Bu siapa namanya? Mas Rizky, Bu Wilhelmina, Bu Vio. Masing-masing dari lembaga filantropi. Masing-masing mau mencari dana. Misalnya, Anda bawa proposal. Kemudian Mbak Kartika sebagai orang yang misalnya dituju. Sebagai misalnya katakanlah dia seorang high net worth individual atau seorang artis yang memang terkenal untuk memberi, Mbak Kartika ini. Sehingga pada saat 3 orang datang untuk mencari dan sebagainya, otomatis beliau kapan dia mau mencari, saya mau pilih Bu Wilhelmina saja programnya, saya mau Mbak Vio aja, saya mau Mas Rizky saja. Itu belinya term and condition untuk memilih dong, saya mau bayar mana. Apakah mungkin Anda mau kasih satu, atau Anda mungkin mau kasih salah satu dari mereka? Kalau saya memberikan Anda satu cek ini 100 juta, Anda punya 3, mungkin kalau Anda merasa bahwa 3-3-nya ini oke, 3 ini Anda masing-masing. Tapi kalau seumpama yang datang 5 orang, terus gimana dengan 300 juta itu tadi? Makin banyak orang makin bingung. Begitu nanti beliau sudah memberikan, kira-kira Mbak Kartika akan term and condition-nya akan punya suatu hal. Mas Rizky, Anda mempublikasikan kepada umum. Berani Mbak Kartika bilang begitu? Kenapa nggak berani? Oke, nggak enak. Kemudian makin banyak yang datang. Tapi kita pemikiran yang normal dulu. Itu nggak enak, makin banyak yang datang. Terus nggak boleh dipublish nih ya. Mbak Wilhelmina juga tidak mencantumkan kepada Instagramnya sendiri. Ya karena dia ibaratnya tidak mau jadi itu. Anda juga pasti akan kasih tahu ke mereka. Mereka juga mungkin akan tanya, boleh nggak dipublish? Mungkin Anda mengatakan, jangan. Tapi caleg, langsung publish. Kenapa? Ada tujuan politik, ada kepentingan, ada harapan dan sebagainya. Saya balik lagi tadi, itu semua yang nama-nama ada di atas, Bill and Melinda Gates dan segala macam, Anda merasa mereka nggak punya kepentingan? Saya berusaha untuk membuka pemikiran kita, oke? Karena nanti Bapak Ibu sendiri yang akan melihat itu. Kalau memang ternyata mau cari sumbangan filantropi, Anda carinya ke siapa? Calon caleg. Misalnya, ya kita nggak tahu. Saya kan nggak tahu latar belakang Anda mungkin Anda nanti akan berkutat di bagian NGO misalnya, ya kan? Karena memang kalau jadi caleg memang agak susah gitu kan. Kalau nggak menang dia rugi, menang dia diporotin, nggak menang dia sakit jiwa gitu. Memang kasihan. Tapi memang mereka itu punya tempat di mana mereka juga ingin punya nama yang baik ke depan. Biar mereka butuh tempat, butuh panggung, kita juga bisa
sesuatu dan akhirnya apa nanti? Bisa difoto, bisa apa? Nggak ada masalah. Nah, siapa tahu nanti ternyata ada di NGO atau dalam program pemerintah Teluk Bintuni membutuhkan ini, kita cari ke siapa ya? Oh mungkin penambang batu bara yang ada di mana, ternyata mereka bisa memberikan, siapa tahu kita butuh untuk kesehatan. Tahu. Karena kita juga harus tepat mencari orang. Jangan sampai rumah sakit mencari dana untuk pengembangan poli eksekutif, ya itu udah salah. Kan poli eksekutif kan tidak untuk masyarakat. Terus dia minta sumbangan, kotak sumbangannya ditaruh di ruangan kelas 3. Kasian ya. Ya, udah datang dia pakai BPJS kesehatan ke poli eksekutif nggak mungkin gitu kan. Terus kemudian susah ya. Kalau dia ke poli eksekutif minta dana sumbangan ke poli eksekutif, lebih baik dia nyari ke orang yang mungkin nanti bakal pakai itu tempat. Gitu. Ya, saya berusaha untuk membuka pemikiran kita supaya melihat bahwa data mikro perihal memang hampir tidak pernah dipublikasi. Kalau dibilang bahwa ya rumah sakit misalnya baik itu rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen atau rumah sakit PKU Muhammadiyah dan sebagainya, pengalaman dari kami juga mendampingi teman-teman dari PKU, beberapa teman dari PKU juga mereka adalah mahasiswa kami pada saat menyelesaikan S2 manajemen rumah sakit. Memang mereka semangat untuk memberikan itu karena ada dasar dari sosioantropologi. Tapi dalam ini kita nggak membahas tentang, karena sosioantropologi itu mendasari. Misalnya ada wakaf, ada misalnya ada baik itu zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Sedangkan dari tempat yang lain mereka tidak ada dasar itu, mereka lebih ke diakonia pemberian pelayanan. Jadi kalau bisa kami memberi, tapi nggak kami menerima. Itu ahli antropologi yang bisa bahas itu. Saya pun tidak akan membahas di sini. Ini untuk menjawab kenapa data-data ini banyak sekali yang agak susah untuk kita mendapatkan publikasi, gitu ya. Nah, ini isu kesehatan sorotan filantropi. Saya nggak akan banyak bahas di sini karena kita Indonesia punya isu KJSU lah dan sebagainya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Cuma ini yang dibahas sama teman-teman dari Filantropi Indonesia, bahwa penyakit menular itu 30% dari donor asing. Dan USAID itu sampai tahun 2024 menghibahkan sampai 1,4 miliar untuk TB, di mana tahun 2020 40% pendanaan HIV itu dari Global Fund waktu itu. Bahkan katanya Tahir Foundation malah duit buat Global Fund. Ini kan lucu. Itu kejadian pada saat waktu awal-awal waktu itu. Mereka kasih dia, mendingan Tahir Foundation kasih kayak buat langsung aja. Kenapa ke situ? Ke Global Fund dulu gitu kan. Apakah dia memang mau punya nama bersama Global Fund? Akan selalu ada dasar. Supaya apa, Bapak? Supaya kita nggak langsung menilai bahwa kenapa nggak langsung ke sini sih? Langsung ke sana. Pasti nggak benar. Nanti ada kalanya mereka punya sesuatu yang kita nggak tahu. But when we have to judge and we have to prepare, ada something di belakang itu, apa sih yang kira-kira memungkinkan ada di situ? Ya kita harus selalu melihat dari dua sisi. Lama-lama kita kuliah filsafat. Ya maklum, pembimbingnya kan, pembimbing keduanya kita antropologi. Kalau saya ngobrol sama beliau bimbingan itu bisa sekitar 1-2 jam. Kadang sambil pizza, sambil apa dan segala macam. Karena beliau yang ownernya Pizza Francis di salah satu pizza yang enak di Jalan Kaliurang. So penyakit tidak menular nih menurut WHO, kebutuhan anggaran sebagainya untuk deteksi dini tadi sudah saya sampaikan 223, dan ini juga bisa menjadi isu kesehatan sorotan filantropi, tapi bukan KJSU. Tapi Bapak dan Ibu bisa melihat, KJSU itu kan program yang kayak model Renstra ya, sampai sekian, and then selesai itu mungkin akan masuk ke bidang yang lain. Sedangkan kalau Bapak lihat bidang ini kan isu kesehatan yang memang juga penting untuk kita lihat. Baik itu kesehatan ibu anak gizi, seksual reproduksi, jiwa, dan juga kesehatan masih bencana dan pandemi. Nah, yang pengen saya soroti di sini adalah 2 dari bawah, karena waktu itu kami membantu Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian menghibahkannya ke Kota Bandung, Dinkes Kota. Bandung itu kan ada Kota Madya dan Klaten. Ada 2 ya. Di mana kabupatennya itu di area Padalarang, Kota Madyanya di area Kota Pusat. Itu Bandung. Anda bisa cari di internet kalau Anda mau, silakan di Google, monggo silakan. Di tahun 2022, Tahir Foundation memberikan dana miliar untuk Kota Bandung untuk BPJS yang nunggak, gitu. Itu proses yang kita berikan. Pertanyaannya, Bandung kita nggak bisa jawab. Tahir bagaimanapun dia orang Surabaya. Tahu lah gitu kan. Jelek-jelek saya dulu nyanyi di Jakarta, saya tahu Tahir keluarganya Merit itu saya nyanyi. Dia Merit di JCC. Paduan suara gereja ini, paduan suara gereja ini. Wah, jadi kayak mau wisudaan tapi itu Merit. Tahu. Jadi tapi makanya pertanyaan kenapa Bandung? Pasti ada alasan di belakang itu. Kenapa nggak Jogja sih? Kita melarat. Kita butuh juga di Jogja. Tapi enggak, dia punya pemikiran sesuatu kenapa harus ada di situ. Oke? Kemudian hibah untuk pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan pasien kelas. Tanyaannya, tunggakan itu kan ada macam-macam. Over plafon misalnya. Juga salah satu rumah sakit kalau over plafon kita pengen banget dong dibantu sama BPJS. Pastilah gitu kan. Tapi masalahnya bukan gimana. Kalau nanti ternyata yang over plafon kemudian dibantu, problemnya, contoh misalnya dokter stroke, infarct, plafon juta.
masuk rumah sakit, keluar rumah sakit tanpa penyulit misalnya. Teman-teman nih yang ada di sini, stroke misalnya 7 juta. Kemudian dia ternyata plafonnya sampai sekitar 10-an juta. Maka 3 jutanya kan itu kan menjadi tanggungan rumah sakit ya. Pasien kan tidak boleh iur bayar, ya regulasinya begitu. Terus kemudian nih tanggungan, terus tiba-tiba oke, ini karena ada dana filantropi, maka tanggungan ini diputihkan semua karena dibayar sama orang filantropi. Mungkin dari sisi kemanusiaan baik, rakyat jadi bisa survive. Problemnya takutnya kalau ada kasus kendali mutu dan biaya dan para dokternya sengaja membuat ini jadi over. Saya sebagai seorang dokter saya bisa ngomong, ya kan? Karena ya nggak apa-apa, biarkan nanti dia over, biar dia over sudah. Kan nanti kita ada filantropi tanggung toh, so rumah sakit tidak usah rugi toh. Ya nggak bisa kita ngomong begitu. Yes, jadi filantropi akan selalu ada dasar aspek sosioantropologi yang ada di belakang itu, tidak bisa hitam dan putih langsung kita lakukan. Kok dia bisa di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu kita kenapa nggak bisa? Nanti dulu. Itu ada hal yang perlu kita angkat di sini. Nah ini contohnya, ya saya coba mencarikan data di sini. Dari lembaga donor, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagainya, dan jumlahnya kasarnya itu pendapatannya per bulan berapa ya? Bisa ngasih segitu banyak ya? Oh ya, masih ingat tadi slide-slide yang awal saya bilang filantropis di Asia dan kemudian filantropis di dunia? Asia gitu kan? Kok Indonesia nggak ada? Hah? Kenapa? Gabung, duitnya digabung. Nanti aja kalau ada yang tanya saya jawab. Oke. Ini skala saya pikir ini enggak, saya lanjut aja. Ini kita ruang lingkup filantropi. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu, tahun 2021 persis sekitar setahun sebelum kita publish beberapa data tentang filantropi, ini ada koran Kompas yang menuliskan bahwa filantropi dilibatkan dalam pendanaan. Nah, kemudian ini yang data yang bagian yang ada yang tadi Prof. Laksono sudah kasih warna. Ya. Waktu itu kita masukkan bahwa filantropi dan charity itu harapannya bisa membantu, ada satu skema kecil yang titik-titik itu untuk bisa membantu untuk pelayanan maupun pelayanan rujukan, maksudnya adalah pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau untuk pelayanan primernya itu kan sebetulnya pelayanan untuk sakitnya dia. Seorang pasien dari daerah Wonosari, dia harus kemoterapi di rumah sakit Sarjit. Kemoterapinya nggak bisa by call untuk appointment dan segala. Dia harus nunggu begitu datang, terus kemudian dinyatakan dia harus mengantri sekitar 2 hari. Maka kalau mengantri 2 hari, apakah dia pulang ke Wonosari lagi? Misalnya nih maaf pasiennya kurang mampu. Maka akan sangat sulit dia kembali ke sana. Di Jogja, dia bisa menggunakan tempat rumah singgah misalnya. Tapi rumah singgah kan juga harus bayar. Nanti kalau ada keluarganya yang nganter, kalau keluarganya buruh harian lepas, berarti kan dia nggak bisa kerja. Dia juga nggak ada pemasukan. Nah, kasus seperti ini, kalau kita ada direct cost dan juga indirect cost di sini, maka untuk pelayanan kesehatan filantropi itu lebih ke arah ke indirect cost. Jadi nanti kalau Anda membuat program filantropi atau apapun itu, larinya bukan untuk pelayanan kesehatannya, karena pelayanan kesehatannya sudah ditanggung. Sekarang aja perusahaan-perusahaan besar sebisa mungkin karyawannya pakai BPJS. Iya, dulu masih tertanggung, tapi sekarang pakai BPJS gitu. Karena memang harapannya itu sudah ditanggung oleh negara. Dan satu hal lagi yang jangan lupa, ini unrecorded interview saat saya ketemu dengan salah satu badan pendanaan dari luar. Karena mereka bilang because your country has your own JKN dari tahun 2014. Lalu kenapa negara kami harus bantu kalian lagi? Itu ada statement begitu. Ya kan masuk logika kan? Dan dengan kondisi inflasi atau apapun itu dan negara-negara lain juga tidak baik-baik ya. Perancis mereka punya refugee di tahun-tahun 2011, 12 dan mereka juga harus membantu orang-orang yang zaman perang dan sebagainya yang datang ke Perancis kemudian mereka bantu. Bahkan di Irlandia mereka datang stay di hotel dan pemerintah yang bayar hotel. Gimana cara Irlandia mau bantu Indonesia? Mereka juga itu sedang krisis. Sehingga krisis yang terjadi pas seperti itu memang di semua tempat mereka punya krisis. Sehingga nanti di belakang kata kuncinya adalah filantropi regional. Nanti kita di belakang ngomongin itu. Tapi bagian indirect cost ini yang harapannya dibantu untuk pendanaan. Nah, yang ini adalah buku yang kami tampilkan. Waktu itu kami publish tahun 2020. Kalau Anda mau baca nanti silakan ada di daftar pustaka. Ini yang tadi sempat di awal saya bilang tadi Mbak Kartika yang ngomong soal kata-kata sukarela. Ya, filantropi sesuai dengan di sini ada voluntary action for public good. Kita lihat yang sebelah kiri ya. Dia organized giving strategic jangka panjang. Perpresnya itu tadinya nomor 56 tahun 2017, kemudian diperbarui lagi Perpres nomor 111 tahun 2022. Kita tidak punya hukum detail tentang filantropi, tetapi hanya arah catatan untuk mendukung SDGs.
SDGs. Jadi SDGs itu filantropi itu kita masukin dasar hukumnya Perpres. Kenapa filantropi nggak bisa ada aturannya yang detail dan baku? Karena sukarela. Orang sukarela kok diatur? Ya nggak bisa gitu. Ya jadi datanya di situ gitu. Oh iya, lupa. Nanti kalau Bapak dan Ibu yang dari sini dan juga yang dari daring, harapan saya Anda pasti sudah tahu yang namanya 17 goals dari SDGs. Ya, SDGs ya. Kalau untuk kesehatan adalah nomor 3. Kesehatan, good health and well-being. Tapi tolong jangan stop sampai di situ. Data dari BKKBN, Anda juga bisa search nih sendiri nanti. Kesehatan itu buat teman-teman yang selesai dari sini, saya pengen Anda bisa memahami bahwa kesehatan itu bukan hanya nomor 3, tapi 2, 3, 5, 6. Ya. Nomor 2 itu adalah, nomor 3 good health and well-being, jelas. Kesehatan, pembiayaan nasional, UHC dan sebagainya, itu nomor 3. Tapi kita punya nomor 2. Nomor 2 itu adalah untuk tanpa kelaparan. Ya jelas orang kalau lapar sehat no, ya. Oke, zero hunger nomor 2. 1 kan no poverty, ya. 2, 3. Kemudian 5 adalah dia untuk child and gender equality nomor 5. Jelas dong kalau seandainya mereka melahirkan di usia yang belum sesuai, anaknya juga akan keganggu kognitifnya dan segala macam. Sementara di daerah-daerah lain ada banyak pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, apalagi di daerah, ini penelitian adik saya sendiri, waktu pas dia masih residen, ternyata di daerah Timika, kasus-kasus mereka-mereka yang dengan anemia pada ibu hamil, dominantly karena asid malaria yang dorman di dalam liannya, ya lian dan livernya area situ. Sehingga ibu-ibunya tuh semuanya tuh memang dengan anemia. Dan ya, jadi dia hamil, dia malaria, anemia, anaknya gimana? Ya problem, macam-macam. Ya terus kalau gitu Anda mau mengatakan bahwa harusnya di Papua ini kemampuan pinternya ini jago dan segala bukan masalah kemampuan pinter jago nyalahin guru nggak mana. Mungkin pada saat mereka lahir dalam kondisi yang sudah problem dari sisi kognitif bisa jadi karena terjadi kasus itu belum terpetakan detail. Tapi bukan berarti kalau data itu belum terpublish artinya tidak ada. Itu yang membuat kita harus hati-hati. Jangan-jangan nanti di depan kita bisa bikin apa? Regulasi pemberian obat anti pada ibu hamil. Ya tapi hati-hati dengan primakuin karena primakuin tidak bisa. Tapi itu kan bisa jadi program nasional. Selama ini program nasional kita apa pada saat ibu hamil? Pemberian tablet FE, ya folat dan sebagainya, ANC dan sebagainya. Siapa tahu di kemudian hari kita ada ke arah situ. Dok tapi nggak ada dananya. Ya itu kan bisa filantropi ngomong kan. Ya itu pemerintah yang bisa mengarahkan ke situ proses. Karena selama ini malaria lebih ke arah ke penelitiannya. Tapi nggak melihat ke arah ini terus gimana. Lagi ini kan bagian public health kan. Tadi saya sudah bilang kan, public health itu hal yang tidak seksi sama sekali, gitu. Daripada memberikan dana untuk sakitnya kita kasih di hidroartemisin piperacin, jebret, sehat. Masalahnya malarianya masih ada nggak sekarang sampai di Papua? Masih, saya hampir mati kena malaria, masih untung masih hidup sampai sekarang. Nyamuknya bisa gigit lewat baju ya, dia nempel di baju kemudian bisa gigit, kayak bilang nih nyamuk kurang ajar. Bisa, jadi ini ya, saya kembali lagi ke sini teman-teman sekalian, Perpres nomor 111 tahun 2022, Voluntary Action. Nah, kalau kita lari ke CSR, mereka punya undang-undang sendiri, dan PP nomor 47, tahun 2007 Indonesia adalah negara pertama yang punya undang-undang tentang corporate, tahun 2007. Singapura belum punya waktu itu. Jadi kita punya, ini adalah tanggung jawab korporasi, obligation. Corporate, kalau di Indonesia, corporate itu PT, atau kalau dalam bahasa Belanda adalah vennootschap. Oke, saya mungkin agak sedikit ngangkat sedikit. Jadi ada satu Bu, nanti Anda bisa cari sendiri. Yang pertama adalah vennootschap, itu PT. Kemudian ada yang namanya Vereniging, itu adalah asosiasi. PKU Muhammadiyah, itu Vereniging. Sin Carolus Asosiasi, Sin Borromeus Bandung Asosiasi. Dan yang ketiga adalah ada Stichting atau yayasan. Panti Rapih yayasan. Sehingga yayasan itu dibedakan dengan PT, kemudian dibedakan dengan asosiasi, dibedakan yayasan. Karena faktanya tidak sama. Kenapa dibilang yayasan? Ya karena banyak hal. Yayasan itu keuntungannya tidak bisa dibagi, tidak ada pemegang saham. Keuntungan itu harus kembali ke yayasan yang bersangkutan untuk membuat yayasan itu makin berkembang. Itu adalah bagian dari yayasan, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong yayasan bukan korporasi. Jadi kalau dibilang yayasan suruh melakukan CSR, tepat nggak? Apa tahu sekali waktu Anda bekerja dalam sebuah yayasan, kemudian ada departemen-departemen yang bilang, Anda punya yayasan, CSR-nya apa dong? Bagi dong. Mengcounter dengan ini. Oh ini sudah terpublikasi dengan nama Jody Wisnu dan Prof. Laksono gitu loh. Dan ini sesuai, karena dan memang ada. Kalau korporat, dia memang statusnya adalah CSR. Gitu. Kalau seandainya bukan korporat, ya dia di filantropi, nggak bisa. Nah pertanyaannya, dok kalau gitu charity gimana? Charity adalah seperti filantropi, tapi charity itu tidak organize,
tidak jangka panjang. Contoh, yuk kita bersama-sama sekarang ada suatu kejadian gempa bumi di mana kita kumpulin bareng, dah selesai. Ya itu kan nggak rutin, hanya sesekali saja, itu lebih ke arah ke bagian charity. And that's not philanthropy. Kecuali kita mau bikin dalam waktu 6 bulan ke depan untuk proses pemulihan di sana, kayak kita bikin setiap 3 minggu sekali kita urunan bareng-bareng untuk kita masukkan sebagai dana. Silakan, karena program ya. Tapi kalau untuk sekali dia jangka pendek mengatasi gejala, otomatis nggak. Kemudian ini adalah pelaku filantropi, Anda nanti bisa baca sendiri. Ini yang kami waktu itu, individu, instansi. Individu bisa yang high net worth, bisa komunitas. High net worth contohnya mereka yang tajir-tajir, yang berduit. Jadi sekali ngasih tuh mungkin ratusan juta, miliaran, banyak. Kalau kita misalnya komunitas, contoh kitabisa.com masuk ke komunitas. Jadi kita bisa urunan, dikit-dikit aja apa, minimal 10.000, kemudian kita masukin untuk filantropi. Jadi ada individu, apa instansi yang atas nama instansi. Corporate dan juga non-corporate, kita bedakan. Lembaga berbasis corporate, ada corporate, ada lembaga berbasis corporate. Contohnya, misalnya sebut nama nggak apa-apa ya? Boleh ya? Jarum Foundation, misalnya. Jarum Foundation itu adalah pabrik, ya kita tahu. Tapi dia punya foundation yang, Jarum Corporate, dia adalah untuk sigaret, tapi untuk dia pakai untuk biasanya bulu tangkis atau pendidikan. Dia juga punya biasa pendidikan. Itu. Ini ada di sini, lembaga berbasis corporate. Jadi dia punya PT-nya, dia punya lembaganya. Kemudian lembaga berbasis keluarga, Tahia Foundation misalnya. Jadi family yang punya bisnis kasih duit ke situ untuk pengembangan basis keagamaan, kita udah tahu ya. Kemudian terakhir lembaga independen. Jadi independen itu non keagamaan, ada sendiri ya. Kemudian ini pikir saya lanjut ke belakang. Tadi yang saya sempat sampaikan bahwa kalau seandainya untuk dana filantropi akan dominasi ke kebutuhan yang non medis, jangan yang medis. Karena medis itu pemerintah sudah cover. Kecuali ada suatu problem di mana faktor antrian. Antrian, kami membantu tahun 2019, satu rumah sakit 3 berlian. Jadi di Jakarta tuh deket Taman Anggrek ada rumah sakit besar di situ, ada 3. Salah satu yang kami bantu adalah untuk yang rumah sakit ibu dan anak. Ya, dulu punya Ibu Tin Soeharto di situ ya. Itu karena waktu itu tahu kasus-kasus bedah jantung anak. Kasus jantung anak itu mereka dapat dari vendor untuk jantung anak, terus kemudian kasus-kasus kembar dempet, twin conjoin. Tapi kalau mereka operasi, mereka harus antrian. Sehingga kalau kasus-kasus mereka jantung anak, kemudian mereka antrian, mereka akan lebih lama. Sehingga untuk memotong antrian, mereka butuh dana untuk mereka punya alat sendiri, sehingga antriannya bisa lebih. Karena kita main nyawa di situ ya, karena kan dia harus mengantri. Antriannya bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Sehingga donasi filantropi buat untuk supaya mengkat antrian. Bukan untuk membayari mereka yang nggak bisa bayar, enggak. Karena itu pemerintah menanggung gitu ya. Kemudian bagi penerapan filantropi, kalau di luar negeri gimana nih? Apakah, nah ini tadi Anda sudah jawab bareng-bareng. Apakah filantropi itu mungkin murni voluntary action? Atau mungkin ada aturan yang mendorong dilakukan filantropi? Lalu bagaimana filantropi bisa menjadikan naming rights? Contoh, 3 contoh. Sebetulnya 4. Yang tadi saya pertama waktu saya keluarin, Jockey Club Hong Kong, School of Public Health, ada namanya. Jadi yang cuma dia kan Chinese University of Hong Kong, CUHK, dengan nama Jockey Club. Nah, ini teman pasti pernah tahu National University of Singapore, NUS ya, NUS. Kemudian khusus untuk School of Medicine, namanya mereka adalah Yong Loo Lin School of Medicine. Sama seperti tadi untuk School of Public Health, mereka pakai nama Jockey Club School of Public Health. Pertanyaannya, Yong Loo Lin ini siapa? Kira-kira dia mungkin penyumbang. Kolektor tiap minggu. Kasih duit tiap minggu. Gak, pasti dia nyumbangnya yang besar dong. Yang paling atas tadi tuh. Apa namanya tuh? HNWI, ya, Net Worth Individual. Dia pasti kasih duit banyak tuh. Gak mungkin kasih duit sedikit-sedikit. Apa namanya ini. Nah, ini kita dapat datanya. Di tahun 2020, the centenary of the medical school and also that of the university, bla bla bla. Medical school diganti namanya dengan Yong Loo Lin. Berapa? Waduh, kita tidak sampai tuh. 100. Nolnya berapa nih? Banyak. Ya? Singapore dollar sekian. Endowment from the Yong Loo Lin Trust. Yong Loo Lin Trust philanthropy foundationnya mereka. Gitu kan? The gift enable the medical school to expand its infrastructure dan facilities dan sebagainya. Gitu. Jadi ini Yong Loo Lin School of Medicine NUS. Dan dia berkembang sampai sekarang. Sampai dia bisa punya NUS tapi untuk English program. Gajah Mada kan kita punya IUP ya. English programnya. Tapi English program kita kan tetap under Gajah Mada. Kalau Singapura, English programnya dia di bawah Duke University Amerika. Saya lulusan dari sana. Waktu pas mengambil bagian palliative care itu kita pakai Duke. Jadi rektor dan segala macam itu
orang Duke, tapi tempatnya di Singapura. Yes, nggak ada bedanya dengan bahasa karena kan mereka pakai bahasa Inggris. Ya kan, NUS pakai bahasa Inggris, Duke NUS juga pakai bahasa Inggris, sama aja gitu. Tapi kalau di Indonesia kan beda. Yang satu kita pakai bahasa Indonesia, satu lagi ya English little I can lah gitu ya pakai. Jadi mereka pakai. Nah kalau di mereka pakai sehingga mereka bisa mengembangkan itu untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Ya, oh sorry, saya lupa. Oh iya, kenapa saya bisa ngomong ini juga? Karena NUS ini pernah Zoom meeting bersama dengan Gajah Mada FK pas zaman waktu itu masih Prof Ova dan saya memoderatori waktu itu dan mereka mengatakan memang institution of the public character mereka akan memberikan insentif pajak potongan harga gitu. Ya, ini yang tadi saya belum masukkan di sini, mohon maaf. Jadi kenapa mereka memberikan 100 juta dolar Singapura? Apakah karena mereka ada uang anggur? Ada sesuatu di belakang udang di balik batu? Ya, tapi institution of public character di Singapura mereka punya potongan untuk teks gitu ya. Ini juga sama. Dan potongan teks itu tadi Jockey Club, Hong Kong School of Public Health, Harvard Chan School of Public Health. Yang tadi saya bilang kesehatan masyarakat itu tidak seksi, di luar negeri didanain. Nah kita, ya kalau UI kan Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, FKM-nya UI, ya kalau punya pendanaan seperti ini itu akan sangat-sangat bagus. Masalahnya, nanti dulu, saya stop di sini. Ini untuk Harvard Chan, ini kasih juga sama. Harvard Chan School of Public Health, tahun 46, Harvard Medical School, develop its own dedicated public health and medical faculty, kemudian dinamakan Chan School tahun 2014, karena 350 juta dolar, largest Harvard at the time dari Morningside Foundation, run by Harvard School of Public Health, alumnusnya ada Gerald Chan dan bla bla bla, dan mereka adalah anak dari T.H. Chan waktu itu. Nah pertanyaannya, mereka kasih duit ke situ karena mereka nggak ada, karena mereka duitnya nganggur, atau mungkin karena ada dorongan mereka selain political action, mereka juga punya potongan tax insentif yang bisa dilakukan. Oke. Yang terakhir adalah yang sempat tadi disebut sama Prof. Laksono, Sinvi Hospital di Australia. Ini rumah sakit Vincentius, waktu itu para biarawati siapa yang datang ke situ, waktu itu saya harap bisa dapat penelitian sampai ke situ. Tapi karena waktu pas nyelesain S3 uangnya nggak ada, jadi nggak jadi pergi ke sana gitu ya. Jadi paling nggak ya cuma dapat berita-berita lah gitu kan. Padahal saya pengen banget gitu. Mereka punya donate today untuk mereka-mereka yang siapa mau bisa mendonasikan untuk perjalanan karya St. Vincent Hospital. Tetapi kembali lagi, negara-negara di luar mereka punya sistem tax incentive yang bisa memotong pajak itu. Di Indonesia udah ada regulasinya belum? Contoh nih, Anda memberikan kepada rumah sakit PKU Muhammadiyah, maka pajak Anda dalam setahun itu akan dipotong. Ada nggak aturan begitu? Oh iya. Nah, ya ngomong ada di sini. Oh nanti. Kita dulu. Oh ini sini dulu aja. Nah, Ibu tadi bilang, saya ke sini dulu ya. Insentif pajak. Dia regulasi ada PP, kemudian peraturan Menteri Keuangan dan segala macam bisa dikurangkan dari penghitungan pajak penghasilan. Atau ada juga super deduction tahun 2019 undang-undang waktu itu yang sampai sekarang masih maju mundur. Ini untuk kegiatan apa nih? Research and Development PTs, aktivitas vokasi, kemudian investasi untuk industri padat karya. Ya kalau gitu kan advokasi padat karya, pendidikan dan segala macam banyak lah. Untuk kesehatan gimana? Nah, kalau kesehatan mereka masih sangat-sangat sulit mengimplementasi di sini. Sebetulnya kalau bisa, tax deduction pajak badan ya. Jadi perusahaan yang membantu untuk keperluan kesehatan, baik itu public health maupun kuratif, itu mereka bisa dapat potongan itu. Tapi kadang-kadang problemnya bukan, ya gimana? Taxnya makin tinggi, pemasukan negara makin banyak daripada dipotong. Unsur politikal juga tetap akan terwujud. Tadi Prof. Laksono bilang agama adalah menjadi salah satu motivator filantropi tertinggi. Betul, ada gitu. Tapi kembali lagi kalau kita menyumbang untuk ya kita belum masuk surga sekarang sih gitu sih. Kapan-kapan gitu. Pasien-pasien saya juga mendahului saya semua duluan ya. Iyalah kita paliatif ya. Tapi ini yang memang kita harus sangat-sangat hati-hati dengan super deduction atau tax deduction. Sampai sekarang masih belum. Harapannya teman-teman sekalian yang studi di bagian kebijakan manajemen untuk ini di masa depan bisa menjadi agent of change. Siapa tahu ini bisa terwujud. Kalau ini bisa terwujud, saya yakin nama-nama naming rights tadi mungkin akan ada banyak di selain Gedung Tahir ya. Selain Gedung Tahir. Tapi kan Gedung Tahir ini kan bukan, tadi saya balik lagi ya, yang ngomongin soal School of Public Health dan School of Medicine dan segala macam, itu kan bukan kesehatan, itu pendidikan. Tahir Foundation, Tahir melakukan sesuatu untuk pendidikan atau untuk kesehatan? Pendidikan kesehatan gitu ya, tapi pendidikan nomor satunya. Tahir kasih buat sini, kakaknya kasih buat FEB, Pak Dr. Joyo Hadikusumo, keluarganya, family, Hasim Joyo Hadikusumo, sana.
Ya kenapa saya tahu ya? Karena Pak Hasim mantu saya yang nyanyi. Dia jelek-jelek gini tuh kepleset di sini untuk mau. Oke, di bagian belakang nggak banyak, cuma tinggal terakhir. Kita mau berhenti sebentar, ada azan. Sebentar ya. Bentar. Loh ini kan Pak Kiainya. Saya belum nawarin minum, udah diminum. Minum duluan. Bapak, ya silakan Pak, Bapak Ibu yang mau bertanya baik di sini ya. Silakan nyebut namanya dan alamat rumah, status boleh. Oh enggak, malah nanti kepanjangan perkenalan pada tanyanya. Oh, mau dikirim infonya. Oke, silakan Mas. Teman-teman dari Zoom kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Ini di ruangan ada yang mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih untuk materinya Dr. Jody. Perkenalkan, nama saya Theo. Saya berasal dari Jember. Di Jogja selama setahun ini, Lang Buana lah untuk bisa menyelami ilmu-ilmu kebijakan ya. Khususnya hal yang menarik memang, apalagi saya mengingat kalau nggak salah saya sempat ngikuti via YouTube waktu Dr. Jody promosi doktor terkait filantropi ini. Oh, 3 lalu, Ya. 26 September. Oke, pertanyaan saya begini, Dok. Tadi itu kan dikatakan ada data mikro perihal donasi dalam institusi yang hampir tidak dipublikasikan karena memang adanya praktek kerahasiaan dan batasan transparansi, dan itu normal terjadi di dalam praktek filantropi. Mungkin hal ini didasarkan, saya percaya di berbagai macam di berbagai kitab suci agama-agama itu juga ada prinsip-prinsip bagaimana cara kita memberikan sedekah. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang di tangan kananmu. Mungkin ya Dok ya, ini hanya logika saya aja, mungkin itu menjadi prinsipnya. Tetapi bagaimana praktikal dalam proses pertanggungjawaban dari institusi rumah sakit yang mendapatkan pendanaan filantropi ini, Dok? Karena kan mengingat hari ini paradigma jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit ini mengalami perubahan yang mendasar terkait badan usaha yang mempunyai banyak unit-unit bisnis strategis. Bisa jadi ngomongin duit, oke, sensitif aja. Ngomongin duit langsung sensitif. Oke, bagaimana cara rumah sakit itu melakukan pertanggungjawaban? Tanya ketika sudah diberikan bantuan, pendanaan apa segala macam, ternyata ada praktik-praktik dalam tanda kutip fraud yang dilakukan oleh institusi dengan dalih satu, ya rumah sakit kan harus berkembang, rumah sakit harus bisa memberikan mempertahankan operasional, memberikan makan bagi karyawan-karyawan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan kerjasama seperti tadi sudah disampaikan. Gimana nih bisa dapat kerjasama dengan lembaga filantropi khususnya untuk rumah sakit di daerah? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Apakah rumah sakit itu harus berbadan usaha PT, ataukah CV, ataukah yayasan? Terima kasih. Sementara itu dulu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Theo. Tepuk tangan dulu buat Mas Theo. Aku duduk apa berdiri? Duduk gak apa-apa ya. Ini kayaknya di sini. Enggak, ini ruangan ini panas banget serius. Tiba-tiba panas banget. Enggak, karena saya baru acara jadi tadi enggak pakai ini. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kasus pada misalnya kita dapat dana terus kemudian memberikan pertanggungjawaban kan caranya ada banyak macam. Contoh, kalau kita filantropinya secara masif dan besar-besaran, maka otomatis pertanggungjawabannya adalah menampilkan mereka penyumbang dan segala macam inisial. Bisa. Nanti pada saat kita berikan data kepada mereka, kertas pengisi kan ada inform konsen kan, penyumbangan inform konsen, bersedia namanya ditampilkan atau tidak bersedia, itu tetap harus detail. Kalau dalam jumlah besar. Kalau filantropinya simple, bukan yang masif gede-gedean, tiba-tiba saya datang ke Mbak Kartika Foundation misalnya, atau datang ke Almina Foundation misalnya, kita datang, maka otomatis nanti term and condition silakan dibahas. Ada yang namanya venture philanthropy, ada juga yang non-venture. Kalau venture, contoh, saya akan Wolbachia. Masih ingat ya Wolbachia? Wolbachia Tahia Foundation itu adalah venture filantropi. Mereka start dari pertama. Saya mau kasih sekian, kita akan mengikutin. Itu venture. Jadi nanti harus ada suatu yang bisa dilihat, dipublikasikan di kemudian hari, tapi kita berjalan. Jadi karena mereka rutin rapat, otomatis tidak tergeser kemana-mana untuk dari sisi pendanaan. Tapi yang non-venture, begitu mereka sudah kasih sekali, maka harapannya adalah silakan itu dipakai untuk apapun. Nah, berarti wujud dari bentuk filantropinya itu yang harus diberikan. Contoh, dia kasih untuk sebuah ruangan rawat. Ya kalau gitu nanti bisa pakai naming rights. Jadi ruang rawat itu atas nama siapa?
gitu kan. Kemudian nanti dia memberikan untuk ventilator, dia memberikan untuk apa dan sebagainya, itu tetap bisa. Jadi pelaporan dan sebagainya harus dibicarakan dengan si calon filantropis bahwa nanti seperti apa nanti bentuk untuk apresiasi yang akan diberikan. Karena ada beberapa filantropi yang bilang udah nggak usah, saya nggak mau itu disebut dan sebagainya. Berarti nggak kita ini. Jadi otomatis dana itu dia berikan sebagainya untuk hibah. Karena kalau hibah kan biasanya nggak ada laporan statusnya. Karena benar-benar dia terima saja untuk itu. Gitu. Nanti tinggal di prinsipnya adalah statusnya itu nih. Kalau venture filantropi dia nggak masuknya nggak hibah karena kan akan bersama jalan. Kalau hibah dia nggak ada pelaporan. Jadi nanti ya silakan Anda bisa berkomunikasi para filantropisnya ini untuk sejauh mana nanti ini kita membuat untuk report untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa kita bisa mencari? Mungkin itu nanti akan bahas sedikit kepada bagian materi pengumpulan uang dan barang yang slide-nya sesudah ini. Cuma hal yang penting adalah kalau dia PT memberikan CSR, maka CSR-nya adalah untuk sekelilingnya dia. Karena corporate social responsibility adalah sekeliling. Contoh, saya ada acara waktu itu 2018 nyanyi di acara Gudang Garam Kediri. Gudang Garam Kediri yang merah itu, merah panjang, pojok sebelah kiri klinik paru-paru. Itu CSR. Dia nggak bisa bikin klinik paru-paru dia, nggak bisa karena prinsipnya CSR dia sekeliling. Contoh, kelapa sawit dia bikin klinik, ya kliniknya di dekat kelapa sawit. Yang pakai adalah orang-orang dari yang bekerja di kelapa sawit. Nah pertanyaannya, kalau seandainya kita yayasan bisa atau enggak? Jawabannya bisa kalau yayasan. Tapi kalau CSR biasanya sulit. Jadi kalau memang CSR Anda tinggal di daerah Jember, berarti sekelilingnya Jember kalau memang itu untuk company. Karena itu bagian dari CSR. Dari kata-kata proposalnya udah ini kan sebagai ini bisa apa dan segala macam kata-kata company itu akan mereka consider sebagai CSR. Tapi kalau seandainya company di Jakarta, Tahir Foundation mungkin akan memberikan kepada area di Jember. Tapi Tahir Group, Maya pada corporate mungkin nggak bisa karena Maya pada corporate saja kan corporate. Jadi masih ada yang pertama corporate, kedua ada asosiasi, ketiga ada foundation atau yayasan. Kalau yayasan dia bisa lintas, tapi kalau corporate CSR dia nggak lintas. Corporate CSR nanti untuk menjawab pertanyaan itu kita masuk ke dalam materi pengumpulan uang barang. Mungkin itu, Pak Teo, silakan. Lagi itu. Oh ya. Beberapa waktu yang lalu, sekitar sebelum COVID kalau nggak salah, itu saya pernah memiliki satu pasien, ya karena memang di daerah, sehingga praktek-praktek untuk apa namanya pernikahan dini itu tinggi sekali. Lalu karena memang tidak terplanning dengan baik rumah tangga, sehingga hamil duluan, usia di bawah 17 tahun, lahir, nggak punya BPJS. Kalaupun misalkan itu ada BPJS, sebenarnya dia ada BPJS dari keluarganya, tapi kan belum pecah, sehingga nggak bisa. Dan ini akan menjadi pertanyaan, ketika ini kami golkan, ini masih 15 tahun kan. Oke, akhirnya karena sudah BPJS-nya nunggak apa segala macam, saya sangat ingat sekali pada saat itu mereka pakai umum, pembayarannya umum, tetapi kita menghitung kosnya sesuai dengan kos BPJS. Ya anggaplah itu sebagai salah satu bentuk fungsi rumah sakit sebagai sosial, institusi sosial. Lalu setelah dilakukan berbagai macam pengurangan biaya apa segala macam, tetap ini pada saat harusnya pasien udah boleh pulang, nggak pulang-pulang, ternyata memang nggak punya uang, ya. Terus habis itu singkat cerita, akhirnya mau nggak mau, ya kita kan rumah sakit juga nggak mau. Artinya kalau kita menggolkan satu kasus ini untuk ya udahlah pulanglah, itu akan mengundang kasus-kasus yang lain untuk udah di sana aja, sana lebih gampang, meskipun kita sebetulnya rumah sakit swasta, sehingga mau nggak mau harus ada jaminan yang diberikan ya, ini sebagai bentuk bertanggung jawab daripada pasien dan keluarga tersebut. Pertanyaan saya, ketika jaminan itu kita dapatkan, sampai pada saat itu saya maunya ini tanda tangan di depan notaris untuk karena itu kan berhubungan dengan ini ya, sertifikat aset gitu ya. Saya ingat sampai dengan saya berangkat ke Jogja itu selesai. Padahal itu ada ketentuan harus bisa lunas dalam jangka waktu hampir setahun. Kita memberikan waktu setahun, sampai dengan itu belum selesai. Nah, pertanyaan saya, sejak apa nilai-nilai filantropi ini apakah sudah benar dilakukan oleh instansi kami sebagai rumah sakit, dan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Maksudnya itu perlindungan pada pasien, hak dan kewajiban pasien. Oke, ya kalau hak dan kewajiban pasien kan sejauh itu medisnya sudah tertangani dengan baik maka selesai. Kalau prosedur dari sisi yang namanya administrasi, problemnya kalau kita coba belajar pengalaman, kalau di tempat rumah sakit kami sistemnya adalah pembayaran cicilan. Jadi memang mereka akhirnya mencicil.
Mau nggak mau beberapa lama kemudian butuh proses di situ. Karena dia ke filantropi dari bagian dari cross subsidiary. Karena kan rumah sakit menjalankan suatu pelayanan di mana dia belum membayar sama sekali toh. Gitu kan. Karena selama ini kan berarti dilakukannya cross subsidiary sehingga itu bukan dari filantropi, maksudnya cross subsidiary. Gitu. Jadi yang sudah dilakukan ya, tetapi memang harus sangat hati-hati di kemudian hari dan harus bisa teridentifikasi kira-kira mana yang kira-kira kemungkinan akan gagal bayar nih. Bukan gagal bayar prinsip BPJS ya, maksudnya pasiennya tidak bisa membayar karena dia akan pakai pembayaran mandiri. Teridentifikasi dari bagian awal. Sehingga kalau nggak bisa kita langsung di-keep. Jangan sampai nanti begitu dia pulang dinyatakan nggak bisa. Jadi prinsip itu sudah harus bisa diidentifikasi dari bagian awal, dari bagian keuangan. Ini bukan filantropi, dia masuknya cross subsidiary gitu. Itu. Oke, semoga bisa menjawab. Mas Teo, oke, saya lanjut ke bagian belakang, karena bagian terakhir, bagian kerangka hukum, ini adalah Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan SDGs. Jadi tadi kita sempat sampaikan bahwa Indonesia belum ada sistem tax deduction untuk donasi untuk kesehatan. Beda dengan Singapura, Amerika, Australia memberikan potongan pajak signifikan bagi donatur. Tadi Bu sudah sempat ceritakan untuk sudah ada yang belum dimaksimalkan, kita baru ada super tax deduction tapi belum untuk kesehatan. Dan ini problemnya ada di situ. Sehingga harapannya adalah ini PP nomor 945 di 9 tahun kemudian tax insentif sampai sekarang masih pengurangan pendapatan, kriteria pengurangan dan belum ada untuk kegiatan kesehatan. Tadi baru ada edukasi, acara seni juga ada research and development. Makanya kasus-kasus untuk riset itu banyak mereka insentif, tapi untuk kesehatan memang masih belum untuk pelayanan. Ini tadi sempat sudah kita bahas, super deduction. Dan ini tadi Mas Teo mungkin satu hal yang salah satu gongnya ada tentang pengumpulan uang dan barang. Kepada siapa kita bisa membuat donasi dan hati-hati jangan sampai donasi itu masih jadi masalah di kemudian hari. Masih ingat kasus yang di daerah Pati? Yang mereka mau donasi kemudian bupatinya nggak setuju donasinya ada diobrak-abrik dan sebagainya. Kasusnya waktu itu problemnya adalah ada regulasi tahun 2024. Sebenarnya Permensos 8 tahun 2021, Junto tahun 2024 karena diperbaiki, ditambah regulasi sedikit. Nah ini saya pakai yang terbaru, pengumpulan uang dan barang. Penyelenggaraan PUB ini dilaksanakan oleh masyarakat lewat organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang bisa melakukan perkumpulan atau yayasan, bukan PT. Jadi kalau rumah sakitnya itu bukan PT, maka mereka tidak melakukan untuk ini gitu ya. Kemudian penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud ini mendapatkan izin dari menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan kewenangan. Maka kejadian yang di Pati kemarin, baru izin bupati, dia donasi untuk menjatuhkan bupati, belum izin bupati, jadi masalah sama bupati. Akhirnya bupatinya yang jadi bulan-bulanan. Padahal kalau melihat regulasi harus ada izin tersebut. Tapi ada regulasi yang tidak perlu izin. Dari 2021 ke 2024 ini yang diperbaiki nomor 4 yang F, nomor 6 itu yang paling baru. Jadi PUB tidak perlu izin untuk zakat, pengumpulan di dalam tempat peribadatan, keadaan darurat di lingkungan terbatas, gotong di lingkungan terbatas, pertemuan terbatas bersifat spontan, atau penyelenggaraan PUB lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini pasal karet. Kalau yang F ini karet banget ya. Tapi yang A sampai E ini jelas. Contoh, ada acara tadi yang orang gempa bumi. Kemudian kita bareng-bareng bersifat spontan, yuk kita kumpulin minimal Rp10.000, maka ini merupakan PUB tapi tidak perlu izin. Karena statusnya adalah pengumpulan di dalam pertemuan terbatas dan ini spontan. Yang tidak spontan contohnya apa? Misalnya ya sesuatu hal yang dipersiapkan, sebuah acara dan sebagainya. Makan malam tapi sudah dipersiapkan untuk pengumpulan dana. Itu yang harus ada izin. Kalau kayak gini enggak. Atau acara untuk pengumpulan di dalam tempat peribadatan. Lagi kumpul bareng, kemudian ada acara apa kayaknya sambil doa dan sebagainya, melakukan pengumpulan tidak perlu. Karena memang kita harus hati-hati dengan regulasi. Jangan sampai nanti pengumpulan itu menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian arah pengembangan. Nah, ini menarik sekali. Tadi bagi menjadi pembahasan kami di grup saya dengan Prof. Laksono, Mbak Vini, ada Mas Fauzi juga, bahwa data yang terbaru tahun 2025 itu sekitar lebih kurang dari bulan Agustus kemarin. Karena waktu pas data sebelumnya dirilis, 7 tahun berturut-turut Indonesia dinyatakan sebagai negara penderma nomor 1. Sampai data di bulan pertengahan tahun 2025. Begitu data yang terbaru rilis, Indonesia kegeser di nomor 21. Loh, tadinya biasa nomor 1, 7 tahun berturut-turut, tiba-tiba jadi angka 21. Sama seperti kejadian Kusta di Asmat, 2009, 0, 2010 jadi nomor 1. Loh, pengumpulan datanya kayak mana? Nah, ini ada beberapa hal yang ini juga menarik. Kenapa? Ada banyak hal bahwa Afrika adalah yang the most generous continent dan yang tertinggi adalah Nigeria. Dan waktu itu juga menarik. Saya masih ingat banget sekitar awal kita masih studi, mungkin
Awal-awal studi, saya di sini ngomongin bahwa Indonesia sebagai negara penderma nomor satu. Waktu itu dengan sekitar data yang tahun kedua, ketiga Indonesia masih nomor satu. Ada satu mahasiswa yang tanya, Dok, dari 10 negara itu, kalau Indonesia nomor satu, kenapa negara di Timur Tengah satu pun nggak ada yang masuk di situ? Sementara kalau nomor satu kan berarti ada sumbangan keagamaan dan sebagainya. Sementara Indonesia dengan populasi Muslim tinggi, tapi kok Timur Tengah nggak ada di situ? Saya juga nggak bisa jawab karena itu nggak ada di data. Tapi ternyata di sini Qatar masuk. Dan ini baru kali-kalinya kayaknya Qatar negara Timur Tengah masuk situ. Mungkin mereka punya regulasi dan sebagainya yang masuk di situ. Oke. Jadi ini adalah Nigeria. Kemudian setelah itu ini ada data yang ya ini masuk yang dia dalam koran, kemudian masuk ke infografisnya, dan ini akan menjadi tantangan dan arah pengembangan kita untuk sebagai penutup. Jadi terbatasnya insentif pajak untuk kesehatan kita belum. Kemudian kurangnya transparansi pelaporan, kapasitas kelembagaan belum optimal, dan tentunya pengembangan ini peluang besar untuk integrasi agenda SDGs, lintas sektorial, kemitraan, advokasi kebijakan fiskal dan sebagainya, kemudian potensi CSR korporasi domestik, area Jember di mana, CSR yang company yang bisa dilakukan di mana, dan jangan lupa untuk fokus ke dalam kesehatan masyarakat. Tadi saya sampaikan public health itu jarang sekali orang yang berdonasi karena sulit untuk terukur dalam waktu sangat dekat. Apalagi kalau alasan-alasan politis biasanya mereka butuh yang bisa nggak 5 tahun ini sebelum saya lengser ini hasilnya saya, aduh ya susah nih kalau kayak gitu. Ya betul. Nah ini take home message dari saya sebagai penutup. Filantropi adalah voluntary action for the public good. Tadi kita sudah lihat, Anda sudah buka di internet masing-masing dari sisi definisi apa. Kemudian filantropi kesehatan merupakan pilar penting untuk membangun sistem kesehatan berkeadilan dan berkelanjutan. Kata filantropi harus ada berkelanjutan. Kalau dia stop sampai di situ, maka dia short action, maka dia adalah charity, and that's not philanthropy ya. Dalam konteks kemandirian pembiayaan nasional, filantropi yang domestik, tadi saya sampaikan regional atau domestik diperkuat sebagai alternatif strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana internasional. Negara-negara semua terdampak. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan yang ada di regional? Ya, jimpitan itu kita juga nggak minta dari kampung lain kan? Kampungnya kita sendiri loh. Jadi tetap bisa menginikan ya, membantu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi dalam membangun arsitektur filantropi kesehatan transparan, akuntabel dan tentunya berdampak sosial tinggi. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dok Budi yang sudah memberikan tri lengkap. Mau langsung dulu atau langsung boleh? Ya, terima kasih Pak Jody ya. Jadi ini menarik sekali kita tadi membahas mengenai filantropi. Jadi memang satu hal yang begini ya, kita melihat pendanaan kesehatan ini memang apakah filantropi ini dianggap penting atau dianggap remeh? Nah ini yang menarik ya. Jadi ada yang katakan ya ini nggak ada gunanya, cuman kecil ya. Tapi juga walaupun kecil ya, seperti yang ada di Rumah Sakit St. Vincent di Australia, tapi ini akan bisa dipakai untuk mengembangkan semacam nilai ya, terus ya, bahwa rumah sakit itu tempat yang perlu diberi sumbangan, bukan tempat yang dimintai sumbangan. Paham nggak maksud saya? Karena di sebagian daerah itu, masuk rumah sakit daerah itu sudah mempunyai pendanaan yang cukup besar ya. Jadi mungkin ratusan miliar, ada yang omsetnya setahun 600 miliar, bahkan di rumah sakit Sucipto di atas 1 triliun ya. Rumah swasta juga demikian ya. Sehingga ketika melihat dana itu banyak, ekonomi rumah sakit itu meningkat, itu bukannya dimintai sumbangan, memberi sumbangan atau dimintai sumbangan. Untuk filantropi kan diberi sumbangan toh, tapi justru sumbangan. Berapa teman dia itu dia paham kalau 17-an itu musim proposal loh ya, data ya. Nah ini ya atau Natal ya. Jadi pokoknya ada orang melihat seperti itu. Nah pengalaman di St. Vincent itu mereka walaupun kaya raya kan kutip ya, pendapatan banyak dari banyak sumber, tapi tetap memelihara semangat filantropisme, tidak hanya untuk uang masuk tapi juga untuk memberikan semacam, boleh nggak saya katakan ya, untuk umat beragama itu jalan ke surga itu banyak pilihan ya. Ada yang nyumbang masjid ya, nyumbang gereja ya. Tapi bisa nggak untuk menyumbang rumah sakit dan kegiatannya itu? Ini sebagai jalan ke surga bisa nggak? Nah ini tadi data sudah menunjukkan bahwa sebagian besar itu memang keagamaan. Ya, nah dari pertemuan hari ini kita kan masih makro ya, Mas Fauzi ya, masih besar ya. Nah mungkin kita akan bikin semacam webinar atau course yang mikro ya, bagaimana rumah sakit di era BPJS ini bisa menggali filantropi lebih dalam lagi. Misalnya ini,
kita tahu ya 95% misalnya rumah sakit saya dari BPJS ada problem keuangan, kita terkena nggak? Jadi BPJS atau sakit meriang atau apa kena flu atau apalah, kita kena nggak? Kena. Jadi rumah sakit yang non BPJS yang pendapatannya semuanya bukan dari BPJS ya, swasta ini ya, itu ada atau BPJS PGP, makanya gue pikir ya, nggak ada ini ya. Nah sekarang kalau kita di rumah sakit yang 95% pendapatan BPJS itu kita perlu nggak untuk secara mikro ya memperkuat strategi untuk filantropisme. Misalnya ketika kita mengenai KRIS ya atau ya kelas rawat inap standar itu kan harus merubah lingkungan nggak, merubah fasilitas, kemudian konfigurasi tempat tidur, ya ruangan macam-macam ya. Itu makan biaya nggak? Butuh investasi nggak? Nah sekarang kan misalnya ada kamar 30 kamar yang jadi tanda kutip ya untuk pasien-pasien BPJS tadi ya 30 ya di satu daerah yang kabupaten yang 2 juta orang penduduknya, 2 juta loh, atau udah 1 juta aja deh, 1 juta penduduknya. Ada nggak kabupaten yang juta penduduknya? Banyak. Ya, di Jawa, di luar Jawa mungkin 300.000 atau 200.000 ya. Nah, sekarang mencari 10 pendonor tadi untuk masing-masing ruangan itu diberi sumbangan tadi. Misalnya satu ruangan habis 50 jutaan ya. Misalnya ya, kan 30 yang bayar 50 juta. Bisa nggak nih? Mencari 30 orang dari 1 juta orang di satu kabupaten. Bisa nggak nih kira? 30 loh dari 1 juta. Oh iya bisa, logikanya loh. Tapi jangan-jangan yang kaya-kaya itu merasa tadi, rumah sakit itu nggak butuh mereka. Saya pernah ketemu satu orang super kaya ya, dia nyumbang di mana-mana. Dia nggak pernah nyumbang rumah sakit. Saya tanya, Pak, kenapa sih tidak pernah nyumbang rumah sakit? Apa jawaban beliau? Mereka tidak butuh saya kok. Mereka itu direksi rumah sakit tadi. Mereka nggak pernah ngomong pada saya kok, butuh itu. Pak ya. Nah ini jangan-jangan di rumah sakit kita itu tidak bisa mengekspresikan kebutuhannya. Karena sebagian itu malu, ini kan kayak ngemis Pak Laksono. Ini bukan ngemis, tapi ini memberikan semacam jalan ke surga bagi orang lain yang emang dia senang rukit untuk jalannya. Mungkin dia udah maksimal menyumbang masjid ya, misalnya atau gereja ya. Kan saya tahu sana masjid itu sudah bagus-bagus sekali tuh. Ada yang lantainya marmer, ada yang AC dingin banget, karpetnya itu tebal banget, ada tuh. Dan itu bahan lama semua. Ini saya yakin dari sumbangan tuh, pasti tuh. Iya, maksimal nggak untuk masjid tadi? Maksimal, bisa ada jenuhnya loh. Nah, bisa nggak kemudian rumah sakit juga seperti takmir masjid tadi, pintar untuk menggali dana tadi, paham ya? Jangan sampai masjidnya itu bagus sekali atau gerejanya bagus banget ya, mewah begitu ya, tapi rumah sakitnya kumuh, misalnya. Gimana menurut Anda? Ini pintarnya takmir atau bodohnya di rumah sakit? Apa? 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 Pintarnya takmir lah untuk tadi memberikan jalan ke surga bagi orang yang mau nyumbang. Oke ya, nanti kita coba deh. Ini kayaknya kecil, tapi mungkin secara mikro rumah sakit tadi itu bisa sangat bermakna ya. Jadi kalau misalnya tadi membangun 30 kamar, oke 20 kamar itu sudah terjamin oleh filantropi ya. Nah, oke ya, saya kira ini dari saya sebagai penutup. Jadi ini to be continue untuk membahas secara mikro ya. Yang dibahas itu memang secara makro, pendanaan dari filantropisme, tapi nanti kita akan coba bahas secara mikro juga bagaimana sebuah rumah sakit mengembangkan potensi filantropisme. Dan sekarang kasih sekali, karena sekarang nyumbangan pakai kris bisa nggak? Ya, saya tuh punya angan-angan, saya orang Islam ya, jadi kalau ke masjid tiap Jumat itu, kotaknya itu ada 2 kotak, yang satu untuk masjid, yang satu untuk orang miskin yang dirawat di rumah sakit. Wah, paham ya saya? Kan dibikin 2 kompartemen aja jadi saya minggu genep saya untuk takmir, minggu ganjil saya akan klik untuk yang ini atau masukannya itu beda, tapi belum ada ya. Tapi saya udah pernah lihat ada satu yang untuk rumah sakit itu ada seperti itu ya. Baru satu, tapi bayangin berapa ratus ribu masjid di Indonesia ini atau berapa ribu gereja ya Pak, saya nggak tahu ya. Nah, tapi belum ada direksi rumah sakit yang usul pada takmir masjid. Apa? Maksudnya saya ke takmir masjid ya. Cuman memang belum ada diskusi gitu Prof. Nah, itu cuman kalau takmir itu diberi kesempatan untuk nyumbang masjid di Jawa Karyan itu habis untuk masyarakatnya. Iya betul. Sebenarnya bisa dibuka. Kalau di tempat saya kan, kalau saya memang mendorong yang kumpulan RT itu Prof untuk iuran BI dan orang sakit, bukan untuk rumah sakitnya. Kalau kita juga mau mendorong itu, takmir itu uangnya juga berlebih sebenarnya kalau nggak dipakai buat apa. Maksudnya untuk infrastruktur yang sudah mentok gitu maksudnya. Ya, jangan-jangan tadi direksi rumah sakit itu termasuk kelompok tahu nggak?
Kan di dunia itu ada 4 kelompok terkait dengan pendapatan dan profilnya ya, tahu ya. Yang satu itu yang low profit, low profile, tahu nggak? Orang miskin dan dia tidak menonjol ya. Kemudian ada yang kelompok yang high profile dan high profit, tahu ya, kayak siapa tuh? Ya Rafiah ya, itu high profile tuh ya, high profit, benar ya. Nah, apa Hotma Paris ya. Ya. Itu atau Pak Judi ini, Pak Judi. Tapi gini, ada nggak orang yang high profile tapi low profit, tahu nggak? High profile tapi low profit, tahu ada nggak? Jadi tampaknya luar biasa, tapi dia tuh pendapatannya rendah sehingga muncullah dari kelompok pengedar narkoba, yang kelompok ya tahu toh yang itu. Nah ada yang low profile, high profit. Nah itu para takmir masjid itu bener low profile nggak? High profit nggak? Iya. Nah, jajan direksi rumah sakit, high profile, low profit. Nah ini. Jadi mari kita lihat secara mendalam. Ini bukan masalah mengemis ya, tapi memberikan opsi pilihan untuk cara ke surga itu melalui entah masjid bisa, gereja bisa, atau sekolah atau rumah sakit. Nah, benar nggak? Oke, saya kira ini dari saya. Semoga ketemu lagi dan terima kasih. Mari tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jody dan Vini yang memberikan banyak data. Mbak Vini ada ngomong ya, Mbak Vini ya. Ya, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Tapi Anda semua yang di Indonesia itu ya pakai betul ya, datang ke Kuala Lumpur ya, pakai online nanti ya, atau rekamannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Terima kasih banyak kepada Dr. Jody Visnu dan Pak Paul yang sudah memberikan materi yang sangat inspiratif dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berfoto bersama dengan para narasumber kita. Kepada Bapak Ibu yang juga hadir secara daring, silakan untuk menyalakan kamera karena kita akan foto bersama. Mohon izin Bapak bisa foto diarahkan mungkin dengan tim Bapak Ibu yang hadir secara luring dan daring, mungkin daringnya bisa ditampilkan juga. Sebagai informasi di sini juga ada dari kelas Korpu BPJS yang juga mengikuti kelas kita bersama satu ruangan. Kita foto bersama ya Bapak Ibu dari Korpu BPJS dan juga para peserta yang hadir. Silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir baik secara luring maupun daring. Sebagai informasi selanjutnya bahwa seri webinar pendanaan kesehatan di Indonesia masih akan berlanjut pada sesi 5 dan sesi 6. Sesi 5 yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober yang bertajuk Policy Seminar Development of National Health Insurance Rules and Function in Supporting Universal Health Coverage in Middle Income Countries yang akan dilaksanakan sebagai pertemuan internasional di Kuala Lumpur bersama pakar-pakar pendanaan kesehatan di Asia. Kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti seri webinar sesi 5, silakan bisa mendaftar melalui flyer berikut dan sudah ada kontak person juga yang bisa dihubungi. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan bisa langsung mendaftar melalui kontak person Mbak Tri Maharani ya. Selanjutnya sesi 6 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2025 yang prediksi berbasis skenario, sumber dan besaran dana kesehatan di Indonesia dalam bentuk panel discussion. Jadi jangan lewatkan sesi terakhir dari webinar ini. Informasi lebih lanjut akan diumumkan melalui kanal resmi Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM melalui Instagram kami @hpmugm. Baiklah Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara seri webinar pendanaan kesehatan di Indonesia sesi 4 dengan tema perkembangan filantropi kesehatan di Indonesia. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memperkuat sistem pendanaan kesehatan di Indonesia. Saya Istihadunisa, mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, berterima kasih banyak kepada seluruh peserta dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.